Bab 611. Atas isyarat Su Xiao, Huda dengan serius dan detail menjelaskan fungsi mata pintar kepada semua orang yang hadir. Seketika itu, semua orang menemui Su Xiao dan memesan setidaknya 100 set. Tentu saja, ada pengecualian, yaitu orang-orang di kuil Shaolin bersikap meremehkan terhadap kacamata pintar Su Xiao. Bahkan bagi Su Xiao, benda ini, menimbulkan rasa jijik yang mendalam. Namun, gagasan kuil Shaolin tidak memengaruhi pilihan sebagian besar orang, terutama setelah mereka mengalaminya dalam waktu lama. Tuan Su, Anda seharusnya masih memiliki stok kacamata pintar. Mata pintar di tangan Su Xiao dibuat khusus untuk mereka yang kuat di Nirvana. Namun, kacamata di tangan Huda dan yang lainnya memiliki batasan tertentu, yang hanya dapat digunakan oleh praktisi yang berada di alam Huafan. Namun demikian, setelah mereka mencobanya, mereka sangat memuji kacamata pintar tersebut, dan segera ingin memesan dari Su Xiao. Setelah pria itu bertanya, Dong Yuanyo dan yang lainnya semua menatap Su Xiao dan menunggu jawaban Su Xiao. Su Xiao berpikir sejenak dan berkata terus terang, jika Anda hanya menginginkan kacamata pintar di tangan harimau, kami masih memiliki puluhan ribu unit, tetapi kacamata pintar di tangan saya membutuhkan produksi terbatas. Bahkan saat ini, Su Xiao tidak sepenuhnya melupakan tugasnya. Pemasaran yang memanfaatkan rasa lapar adalah cara terbaik untuk melepaskan diri. Bagaimanapun, itu adalah cara terbaik. Secara alami, beberapa orang akan semakin memuji barang ini. Dengan cara ini, Su Xiao hanya bisa menjual lebih banyak kacamata pintar. Apakah ada perbedaan antara keduanya? Dong Yayu melihat tangan Su Xiao, dan dengan cermat melihat tangan harimau. Dengan mata telanjang, dia benar-benar tidak menemukan perbedaan besar. Hanya tangan Su Xiao yang memiliki aura lebih kuat. Sifatnya berbeda. Su Xiao segera berbicara tentang perbedaan antara keduanya, tetapi demikian pula, biaya dan harga keduanya sangat berbeda. Bagaimanapun, yang satu hanya menggunakan beberapa bahan aura, tetapi yang lain terbuat sepenuhnya dari bahan alami dan harta karun lokal. Ada situasi yang sangat berbeda antara keduanya. Setelah Su Xiao mengatakan ini, Dong Yayu tidak ragu-ragu. Dia berkata kepada Su Xiao, kalau begitu, aku ingin 10.000 benda ini ada di tanganmu. Bagi Dong Yuan, barang yang ingin dia gunakan tentu saja yang terbaik. Terlebih lagi, keluarga Mei memiliki karir yang hebat, dan batu spiritual ini sama sekali tidak ada dalam pandangannya. Su Xiao sama sekali tidak akan menolak permintaan Dong. Dia langsung menyetujuinya. Setelah Dong membuka mulutnya, itu seperti sebuah kesempatan. Semua orang mulai memesan barang untuk Su Xiao. Untuk hal-hal seperti itu, semua orang dapat melihat betapa besar pengaruhnya pada para biarawan mereka. Mereka mau tidak mau membiarkan orang-orang dengan prestasi rendah menyaksikan langsung tantangan dari yang kuat. Terlebih lagi, itu hanyalah metode pengajaran imersif, yang juga diterapkan oleh banyak sekte. Adapun reservasi, Su Xiao tentu saja menerimanya tanpa basa-basi. Lagi pula, itu semua adalah pengetahuan. Bagaimana mungkin Su Xiao menolaknya? Tetapi Su Xiao menemukan bahwa transaksi baru selesai setelah produk diserahkan. Jika hanya reservasi, tidak akan ada pengetahuan sama sekali. Meskipun hasil ini membuat Su Xiao sedikit tidak puas, setidaknya Su Xiao juga mengerti bagaimana menyelesaikan tugas ini. Tugas yang paling mendesak adalah bekerja lembur untuk menyelesaikan pesanan ini. Dia tidak lupa bahwa sistem hanya memberinya waktu 1 bulan. Jika dia tidak menyelesaikannya dalam 1 bulan, Su Xiao tidak akan mendapatkan terlalu banyak poin pengetahuan. Tepat setelah Su Xiao mencatat semua daftar yang telah ditentukan, seorang pendekar Nirvana lainnya dari kuil Shaolin, Master Pratt dan Whitney, melangkah maju. Baik Shaolin maupun Su Xiao, mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal yang dikerumuni banyak orang. Orang-orang di tempat kejadian juga melihat konflik di antara mereka. Tentu saja, kita tidak akan mengabaikan tindakan Shaolin. Su Xiao memandang Guru Pratt dan Whitney yang terhormat, sedikit mengangkat alisnya dan bertanya dengan sedikit bercanda, mengapa Shaolin masih tidak mampu kalah? Su Xiao tidak takut pada yang disebut Shaolin. Setelah memiliki sistem sebagai cadangan, Su Xiao tidak khawatir tentang keterampilan unik Shaolin. Bahkan jika itu adalah penutup lonceng emas yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dikatakan bahwa itu adalah metode pertahanan yang tidak pernah memiliki kelemahan, tetapi belum berhasil ditembus oleh Su Xiao. Untuk poin ini, Su Xiao tidak menyembunyikan sedikit pun gagasannya. Tuan Su hanya bercanda. Kami di Shaolin tentu saja mampu menang dan kalah. Hanya saja, bermain-main dengan keterampilan aneh dan cabul seperti ini bertentangan dengan semangat Tao, Tuan. Untuk warisan yang telah secara bertahap berkurang, perilaku Anda benar-benar ketinggalan zaman. Tuan Pratt dan Whitney memandang kacamata pintar Su Xiao seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sesat. Su Xiao tak kuasa menahan tawa. Awalnya, mereka setuju dengan perkataan Guru Pratt dan Whitney, bahkan mereka setuju dengan situasi Su Xiao. Ketika mereka berada dalam dilema, melihat reaksi Su Xiao,
mereka semua bersorak dan ingin melihat bagaimana Su Xiao membantah perkataan guru Pratt dan Whitney. Apakah sekarang tidak ada listrik di kuil Shaolin? Apakah kalian masih menggunakan manuskrip? Su Xiao tidak memenuhi harapan mereka, jadi dia langsung membalas, bagaimana mungkin keduanya tercampur. Balasan Su Xiao, menurut guru Pratt dan Whitney, adalah balasan retoris, dan langsung dikecam. Kenapa kita tidak bisa membicarakannya bersama? Menurutku, ini semua kemajuan dan zaman terus berkembang. Apakah kita, para praktisi, masih harus tetap di tempat yang sama? Ini seperti sesuatu yang terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Sekarang, itu hanya bisa dianggap sebagai barang antik. Bukankah kita mengikuti perkembangan zaman dan tetap di tempat yang sama untuk menjadi barang antik? Melihat semua orang di Shaolin menyalahkan diri sendiri atas kebenaran mereka, Su Xiao langsung membantahnya. Su Xiao tentu saja tidak meragukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah kalian percaya pada sains? Jangan lupa, kita adalah praktisi, kita melakukan kultivasi diri, kita adalah Tao, kita bukan yang disebut sains. Awalnya, Pratt dan Whitney tidak tahu bagaimana membantah bantahan Su Xiao. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Su Xiao, dia langsung membentak Su Xiao seolah-olah dia ada hubungannya dengan itu. Ekspresinya juga menunjukkan sedikit kesedihan dan kemarahan, seperti seorang lelaki tua yang berada dalam situasi putus asa. Menghadapi masa depan yang suram, ia merasa sangat gelisah dan terkutuk. Bahkan orang-orang yang berdiri di sisi Su Xiao, mendengar ini dari Pratt dan Whitney, dan menatap mata Su Xiao, merasa tidak nyaman. Oh, siapa bilang sains tidak bisa menumbuhkan Taoisme? Tujuan sains adalah teologi. Dengan cara ini, Taoisme telah tersebar luas sejak lama. Selain itu, tidak ada perbedaan antara penggunaan sains dan kultivasi Taoisme kita. Bahkan dapat saling melengkapi, membuat praktik kita lebih lancar, seperti kacamata pintar di tanganku. Bisakah kau menyangkal bantuan Bang? Sekarang Pratt dan Whitney telah membuat klaim sebesar itu tentang dirinya, Su Xiao menerimanya tanpa ragu-ragu, dan kemudian langsung dan sepenuhnya menjelaskan ide pihak lain, sehingga Pratt dan Whitney sama sekali tidak tahu bagaimana membantah kata-katanya. Bukankah pertanyaannya adalah berapa banyak biarawan yang kecanduan mainan-mainan ini dan bahkan kehilangan keberanian untuk terus berlatih? Pratt dan Whitney tentu saja tidak akan mau menyerah, dan langsung membantah Su Xiao lagi. Itulah masalah pikiran Tao mereka. Bahkan godaan ini pun tak bisa ditolak. Dewa abadi apa yang bisa mereka kembangkan dan tahu seperti apa yang bisa mereka capai. Su Xiao sekali lagi berkata kasar kepada Pratt dan Whitney. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia melanjutkan dengan senyum yang tak dapat dijelaskan. Tuan Pratt dan Whitney, apakah Anda khawatir keyakinan Anda pada Buddhisme akan terpengaruh karena Anda begitu menentang perkembangan ilmu pengetahuan? Lagi pula, hanya orang-orang bodoh yang bahkan belum pernah membaca buku yang akan memilih untuk percaya pada Buddhisme, tetapi sekarang sangat sulit bagi Anda untuk mengembangkan Buddhisme di masyarakat kita. Awalnya, Su Xiao hanya berpikir bahwa itu karena urusan Si Hui sehingga dia mencari masalah. Tetapi tiba-tiba, Su Xiao menyadari bahwa yang paling dibutuhkan Shaolin, sebagai seorang Buddhis, adalah kepercayaan masyarakat. Tetapi di masyarakat saat ini, kepercayaan pada Buddhisme bahkan tidak sebaik kepercayaan bintang tingkat kedua. Tidak heran pihak lain begitu cemas. Omong kosong. Adapun Su Xiao, dia langsung menjelaskan alasan paling mendasar, yang membuat wajah Pratt dan Whitney langsung memerah. Dia langsung membalas, tetapi sikap dan reaksinya tidak menunjukkan kebenaran kata-kata Su Xiao. Jika aku bicara omong kosong, Tuan Pratt dan Whitney pasti memahaminya dengan baik. Dengan cara ini, aku juga akan menunjukkan jalan yang jelas kepadamu, agar kalian para umat Buddha bisa sedikit bernapas lega. Su Xiao dengan sedikit sikap mengoceh, lalu dengan bercanda berkata kepada Pratt Whitney, kau lihat para selebriti internet itu, setidaknya ada puluhan juta penggemar, atau kau juga belajar dari mereka, mungkin 100 juta orang percaya, bagaimana kau mampu melakukannya? Awalnya, ketika mendengar Su Xiao ingin mengatakan sebuah cara untuk dirinya sendiri, Pratt dan Whitney masih ragu, tetapi tetap tidak menghentikan kata-kata Su Xiao. Tetapi setelah mendengar kata-kata Su Xiao, wajah Tuan Pratt dan Whitney langsung menjadi sangat jelek. Dia segera menunjuk ke Su Xiao dan berteriak, Lizzie tidak sopan. Kau tahu, kami umat Buddha juga punya Raja Kong yang marah seperti Buddha. Pratt Whitney melirik Su sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Bab 612. Setelah kepergian Pratt dan Whitney, Dong Yaoyou tak kuasa menggelengkan kepalanya sedikit. Ia tampak mendesak pada Su Xiao, tetapi sebenarnya mengingatkannya, meskipun Shaolin tampaknya agak lemah sekarang, informasi internal mereka masih tak terbayangkan. Bukankah mereka hanya orang-orang biasa? Jika Anda datang ke Tiongkok selama ribuan tahun, Anda pikir Anda dapat mengendalikan Tiongkok. Su Xiao tidak memperhatikan pengingat Dong Yaoyou, dan bahkan meremehkan asal-usul Shaolin. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Dong Yaoyou hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak banyak bicara,
tetapi sudut mulutnya yang sedikit terangkat jelas setuju dengan kata-kata Su Xiao. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Su Xiao. Tidak pernah ada Buddhisme di antara berbagai aliran pemikiran di Tiongkok. Hanya saja Buddhisme begitu populer di kalangan masyarakat sehingga membuat sebagian besar orang menerima Buddhisme, yang juga merupakan salah satu agama di Tiongkok. Sayang sekali mereka tidak berpikir demikian. Setelah melihat gaya Zihui dan sikap inklusifnya, Su Xiao pun memahami kebenaran ini. Bukan berarti orang lain tidak memahaminya. Mereka hanya ingin bertarung di Shaolin. Itu tidak mudah. Demi kepentingan perselisihan, siapa yang tidak mau bergabung memilih pihak lain sebagai musuh? Setelah Su Xiao mendapatkan semua daftar yang dibutuhkan, dia secara alami berencana untuk bekerja lembur untuk menyelesaikan pesanan ini dan mengubahnya menjadi poin pengetahuannya sendiri. Bahkan dalam konferensi seni bela diri kuno, orang-orang yang dapat berpartisipasi pada dasarnya adalah mereka yang memiliki prestasi di atas tingkat biasa, seperti prestasi harimau, yang langka, dan tentu saja ada banyak pendekar nirvana. Ketika berbicara bisnis dengan Su Xiao, tentu saja, orang-orang dengan prestasi yang sama akan dikirim. Di satu sisi, itu untuk menunjukkan rasa hormat kepada Su Xiao, dan di sisi lain, itu juga untuk dapat membicarakan kondisi secara setara dengan Su Xiao. Oleh karena itu, setiap orang yang membeli dari Su Xiao pada dasarnya berjumlah puluhan ribu. Dalam hal itu, pesanan Su Xiao pada dasarnya bernilai puluhan juta. Dengan cara ini, Su Xiao lebih serius dengan perintah-perintah tersebut. Setelah kembali ke kampus, Su Xiao langsung memberitahu Universitas Harimau untuk merekrut lebih banyak orang, terutama para biksu, untuk membuat kacamata pintar. Adapun perintah-perintah lainnya, selain Nirvana, diserahkan kepada Harimau dan 5 tetua Gunung Emei. Bagaimanapun, Su Xiao juga ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak hal yang lebih baik. Perubahan zaman tidak hanya membuat sebagian besar biksu merasa bingung, tetapi bagi Su Xiao, itu penuh dengan peluang. Bahkan Su Xiao telah mempertimbangkan banyak hal. Setelah pengembangan kacamata pintar dan gudang virtual, dia dapat lebih baik mempromosikan idenya. Namun sebelum Su Xiao dapat melaksanakannya, ia tiba-tiba menyadari tugas lain yang harus ia kerjakan, yaitu penelitian kecerdasan. Karena ia sudah lama tidak menemukan pembawa dan kecerdasan yang cocok, tugas ini terus terbengkalai oleh Su Xiao. Baru ketika Su Xiao mulai memeriksa tugasnya, ia menyadari tugas ini. Setelah melihat bahwa waktunya hanya 3 bulan, Su Xiao segera memanggil Huda, dan kemudian mendapatkan sejumlah bahan. Semua ini adalah sumber daya alam dan harta karun dengan aura. Ketika digunakan untuk pengujian, tentu saja kualitasnya sangat tinggi. Tetapi peralatan biasa tidak dapat membawa kecerdasan yang diciptakan oleh Su Xiao. Demi hari ini, Su Xiao harus memilih metode ini. Penjualan sejumlah besar kacamata pintar membuat Su Xiao memperoleh banyak pengetahuan, dan juga membawa kekayaan besar bagi Su Xiao. Bahkan kekayaan Su Xiao saat ini setara dengan kekayaan 3 keluarga lainnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak mudah bagi Su Xiao untuk melakukan sesuatu. Setelah percobaan pertama, Su Xiao berhasil menciptakan kecerdasan buatan, tetapi sayangnya, ini baru generasi pertama, yang tidak sesuai dengan imajinasi Su Xiao. Namun bagi Su Xiao, ini sudah cukup, setidaknya untuk menyelesaikan tugas, itu sudah cukup. Tetapi lebih dari itu, Su Xiao masih perlu terus mencari dan meneliti serta mengembangkan. Setelah menyelesaikan tugas, seluruh hidup Su Xiao menjadi sedikit nyaman dan malas. Adapun pengembangan ulang kacamata pintar, Su Xiao juga langsung menyerahkannya kepada bawahannya. Dengan bantuan kecerdasan buatan, dia tidak perlu melakukan banyak hal sendiri. Dalam keadaan seperti itu, bawahannya tiba-tiba menyampaikan berita yang tidak dapat dijelaskan kepada Su Xiao. Bos, Ye Xuan dari keluarga Ye ingin bertemu dengan Anda di luar. Ketika Su Xiao menerima berita itu, dia terkejut. Setelah beberapa saat, dia ingat siapa Ye Xuan. Di masa lalu, ketika dia memiliki hubungan baik dengan keluarga Ye, Su Xiao masih memiliki sedikit penghargaan untuk Ye Xuan, tetapi sayangnya takdir membuat orang marah. Sekarang, ketika keluarga dan Su Xiao bukanlah musuh, tetapi mereka jelas bermusuhan. Dalam hal ini, Ye Xuan datang menemuinya, yang membuat Su Xiao sedikit bingung. Biarkan dia masuk. Su Xiao berpikir sejenak, dan memutuskan untuk membiarkan Ye Xuan masuk. Lagi pula, dia tidak ada urusan sekarang, jadi dia bisa melihat apa yang Ye Xuan lakukan di sini. Setelah perintah Su Xiao, seseorang segera membawa Ye Xuan kepada Su Xiao. Melihat Ye Xuan yang berpakaian putih di depannya, Su Xiao termenung dan merasa tidak mengenalnya. Belum lama sejak itu, tetapi Su Xiao dan keluarga Ye sangat berbeda, apalagi dengan Ye Xuan. Silakan duduk. Melihat gadis cantik bermata kemerahan di depannya, Su Xiao tidak membebankan rasa terima kasih dan kebencian keluarga Ye padanya. Lagi pula, Ye Xuan tidak akan memiliki kekuatan untuk ikut campur dalam keputusan keluarga Ye. Setelah Su Xiao memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi, hanya Su Xiao dan Ye Xuan yang tersisa di ruangan itu.
Melihat Ye Xuan, yang diam sejak masuk, Su Xiao menatapnya dengan sedikit terkejut dan bertanya lagi, bukankah kau hanya datang ke sini untuk duduk? Kata-kata Su Xiao akhirnya membuat Ye Xuan mendongak dan memahami situasi Ye Xuan saat ini. Ye Xuan tidak hanya kurus, tetapi juga tampak lesu, dan dia mengenakan gaun putih sebagai tanda bakti, yang mencerminkan pepatah bahwa jika ingin cantik, harus berbakti. Ye Xuan hari ini terlihat cantik, yang membuat Su Xiao merasa sedikit bersemangat. Su Xiao, bagaimana kau bisa membiarkan keluarga Ye pergi? Di bawah tatapan Su Xiao yang tadi sembunyikan, Ye Xuan sedikit gelisah. Untuk sesaat, sepertinya beberapa tahun telah berlalu. Saat ini, Ye Xuan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara. Suaranya yang serak juga penuh godaan. Meninggalkan keluarga Ye sendirian. Sepertinya aku tidak pernah merasa sedih untuk keluarga Ye. Su Xiao menatap Ye Xuan dengan aneh. Dia benar-benar tidak mengerti niat Ye Xuan, tetapi dia tahu bahwa Ye Xuan tidak akan pernah bernegosiasi dengannya. Ye Xuan tidak akan pernah memiliki kemampuan apapun dalam hal kualifikasi atau status. Tubuh Ye Xuan bergetar ketika mendengar kata-kata Su Xiao. Dia menatap mata Su Xiao dengan perasaan perjuangan, kebencian, dan kekaguman yang kuat. Orang yang paling dicintainya membunuh kerabat dekatnya, yang membuat Ye Xuan, yang berada di tengah-tengah, menderita sepanjang waktu. Seketika, Ye Xuan menggigit bibirnya dan wajahnya menjadi muram. Seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan pakaiannya. Pakaian putih saljunya meluncur dari kulitnya yang lebih halus, memperlihatkan tubuh Ye Xuan yang sempurna. Mengapa kau melakukan ini? Mengenai perjuangan Ye Xuan, Su Xiao tentu saja melihatnya di matanya. Dia tidak bisa tidak merasa iba di matanya, dan suaranya lembut. Dia maju untuk mengenakan pakaian Ye Xuan. Pakaian, tapi tidak terlihat seperti itu. Dia hanya diletakkan dalam pelukannya. Aku hanya ingin menjadi wanitamu. Tubuh Ye Xuan sedikit gemetar, tetapi wajahnya tidak menunjukkan ketidakberdayaan. Seperti sebuah pengorbanan, dia menyerahkan dirinya kepada Su Xiao. Tenggorokan Su Xiao sedikit tercekat. Dia bukan orang suci. Dalam gambaran yang jelas ini, dia juga terharu. Namun, Su Xiao tidak akan gegabah mencari wanita. Dia segera mendorong Ye Xuan menjauh dan bertanya, apakah kamu benar-benar tahu apa yang kamu lakukan? Tanya Sue dengan suara serak sambil tersenyum. Jika Ye Xuan menolak, Su Xiao bisa mencari wanita lain. Lagi pula, ini adalah wanita yang pernah dicintainya. Su Xiao tidak ingin menginjak-injaknya. Tapi Su Xiao seharusnya menertawakan tubuh lembut dan harum ini. Kecantikan yang kembali memikat hati, Su Xiao jika tidak tergerak, dia hanyalah seorang suci. Setelah gairah mereda, Su Xiao mengelus bahu Ye Xuan yang lembut dengan beberapa bekas merah dan berkata perlahan, tetaplah bersamaku. Dalam suara Su Xiao, ada perasaan bahwa dia tidak bisa menolak, dan dia tidak memberi Ye Xuan pilihan apapun. Meskipun dia tahu bahwa tujuan Ye Xuan tidak sederhana, itu tidak berpengaruh pada Su Xiao. Setelah beberapa saat, ketika Su Xiao berpikir bahwa Ye Xuan tidak akan berjanji lagi, suara Ye Xuan terdengar pelan, baiklah. Setelah Su Xiao mencapai nirwana, kurungan yang dideritanya sebelumnya tidak akan ada lagi. Bahkan Su Xiao tidak akan keberatan dengan aspek ini. Setelah berhari-hari bertingkah konyol dengan Ye Xuan, Huda akhirnya menemukan Su Xiao dan berkata, Bos, beberapa biksu asing ingin membeli kacamata pintar. Apakah kita menjualnya? Tiger Big menyipitkan mata ke ruang kerja Su Xiao, lalu berkata kepada Su Xiao. Tentu saja, mereka semua biksu. Bagaimana mungkin kita melakukan diskriminasi berdasarkan wilayah? Su Xiao melirik data di panel sistem dan merasa sedikit tidak puas. Sejauh ini, Su Xiao hanya memperoleh sekitar 60 juta poin pengetahuan, meskipun poin pengetahuan ini sudah cukup dibandingkan dengan tugas-tugas tetap. Tetapi jika Anda memiliki sebagian, Anda tentu akan menginginkan bagian lain. Bahkan jika Anda memiliki semuanya, Anda tetap akan merasa tidak puas. Adapun yang disebut diskriminasi berdasarkan wilayah, Su Xiao tidak peduli lagi, selama dia bisa mendapatkan pengetahuan. Ban 613. Bos, mereka ingin bertemu Anda lagi, oke. Tiger Big mendengar Su tersenyum setuju untuk turun, dan tidak ragu sedikit pun. Lagi pula, Huda tahu temperamen Su Xiao. Itulah tujuan utamanya datang ke sini. Bertemu denganku, siapa? Su Xiao sedikit mengangkat alisnya, menatap Tiger Big, tidak mengerti mengapa dia bertanya. Dengan kultivasi dan status Su Xiao saat ini, dia bukan orang biasa, jadi benar-benar tidak berani mengatakan ingin bertemu dengannya. Dia orang yang kau kenal, Dewi Kerajaan Eropa, Roche. Tiger Big berkata dengan sedikit ambigu kepada Su tersenyum perlahan, membuat Su tersenyum juga tiba-tiba menoleh untuk bertanya. Dia juga di sini. Biarkan dia masuk. Bagi Roche, Su Xiao juga memiliki beberapa kesan. Dia juga ingat bahwa pihak lain adalah seorang wanita pirang yang cantik. Kemudian, harimau itu membawa Roche dan dua orang lainnya masuk.
Selain Roche, ada vampir lain yang pucat dan mengenakan jubah hitam. Wanita pemberani lainnya, melihat penampilan vampir itu, adalah seorang pemburu dengan rasa jijik tertentu. Su Xiao, sudah lama tidak bertemu. Roche sedikit mengangkat rambut pirangnya, duduk di depan Su Xiao dengan sedikit godaan, dan mulai bertukar salam. Aku sudah lama tidak melihatmu. Pencapaianmu meningkat sangat cepat. Su Xiao melihat kultivasi Luoxi, dan dia telah mencapai nirwana. Meskipun dia baru saja membuat terobosan, dia perlu tahu bahwa jika dia bisa membuat terobosan, itu akan membutuhkan lebih dari 10 juta poin pengetahuan dalam sistem. Tapi ketika aku melihat Roche sebelumnya, dia hanya berkultivasi di dunia. Sekarang dia telah menembus ke nirwana. Bisa dibayangkan betapa cepatnya kultivasi Roche meningkat selama periode ini. Aku tidak bisa menandingimu. Luoxi juga berkata dengan sedikit seruan bahwa dia bisa menembus nirvana begitu cepat karena dia mewarisi warisan kerajaan dewa dan langsung meningkatkan kultivasinya ke 2 tingkat, tetapi Su Xiao juga bisa meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Tianfu Su Xiao membuatnya merasa iri. Setelah Su Xiao dan Roche bertukar salam, Roche juga memberitahu kami asal-usulnya. Aku dengar kau punya benda yang disebut kacamata pintar di sini. Aku tidak tahu apakah ini bisa dijual kepada kita. Setelah Luoxi selesai bicara, sepasang mata biru jernihnya menatap Su Xiao dengan saksama, membuat Su Xiao juga tak kuasa mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Tentu saja. Bukankah Tiger sudah memberitahumu? Su Xiao tidak percaya bahwa pihak lain datang jauh-jauh ke Tiongkok hanya untuk alasan ini. Tidak mudah bagi biksu asing untuk datang ke sini. Sama seperti mereka ingin pergi ke Eropa, mereka perlu mendapatkan persetujuan di semua tingkatan. Hal ini juga terjadi setelah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun masih terdapat beberapa keterbatasan. Ya, tapi menurutku lebih formal kalau kukatakan padamu. Roche sedikit mendongakkan matanya, dengan antusiasme yang membara, menatap Su tersenyum, makna tatapan matanya juga terlihat jelas. Baiklah, setelah itu, Su Xiao bukanlah Xiao Bai. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan maksud pihak lain. Dia langsung membantahnya, bahkan dengan sedikit provokasi. Setelah itu, hal selanjutnya. Roche mengedipkan mata pada Sue. Melihat Sue mengerti maksudnya, dia berkata, bisakah kau mengganti kacamata pintarmu? Kenapa? Apakah ada cacat pada kacamata pintar itu? Mendengar kata-kata Luoxi, Su Xiao langsung berpikir serius tentang kacamata pintarnya. Dia tidak menemukan cacat apapun di dalamnya. Dia langsung saling pandang dengan sedikit kebingungan. Reaksi Su Xiao jelas di luar dugaan Roche. Dia langsung menatap Su Xiao dengan sedih, yang menjelaskan alasannya. Ketika Su Xiao mendesain kacamata pintarnya, dia mendesainnya sesuai dengan kebiasaan dan cara para biksu Tiongkok. Namun, bagi orang Eropa di belahan bumi lain, cara ini agak canggung, seperti mereka tidak terbiasa menggunakan sumpit, betapapun lezatnya makanan Cina. Tetapi bagi mereka yang terbiasa dengan makanan Barat, itu hanyalah makanan lezat, tetapi bukan suatu keharusan. Dalam hal ini, tentu saja, saya juga ingin Su Xiao mengubah kebiasaannya sesuai dengan kebiasaan mereka. Setelah mendengar penjelasan Roche, Su Xiao mengangkat alisnya dan berpikir. Melihat Su Xiao terdiam, Roche tak kuasa menatap Su Xiao dengan sedih dan bertanya, tidak bisakah? Tidak bisakah kau memberi pengecualian untukku? Luoxi berkata, kaki Gioqian Qian di bawah meja juga terulur ke arah Su Xiao. Menyadari gerakan pihak lain, Su Xiao segera mengulurkan tangan dan meraihnya. Seketika, dia merasakan sensasi berminyak dari telapak tangannya, yang membuat Su Xiao enggan melepaskannya. Terlebih lagi, Roche dengan main-main menggunakan jari kakinya untuk menyentuh telapak tangan Su Xiao. Su Xiao langsung setuju untuk turun, tentu saja, tapi aku tidak begitu tahu tentang kebiasaanmu. Sue tersenyum, menatap Roche dengan senyum penuh teka-teki, dan berkata, santai saja, aku akan tetap di sini dan membiarkanmu mengenalnya berulang kali. Bagaimana menurutmu? Tanpa ragu, Roche mulai berbicara tentang Taoisme. Aung Su merasa cukup puas dengan tindakan Roche. Tentu saja, kita bisa saling mengenal malam ini. Tanpa ragu, Su Xiao langsung setuju. Setelah menandatangani kontrak dengan Roche, Su Xiao mengajak Roche keluar kamar dan pergi untuk saling mengenal. Kemudian, setelah menerima uang muka, Su Xiao tentu saja tidak akan mengingkari janjinya dan segera menyesuaikan alat bantu penglihatan pintar untuknya sesuai dengan kebiasaan Roche. Adapun kebutuhan para vampir dan pemburu vampir, Su Xiao langsung menyerahkannya untuk diselesaikan. Bagaimanapun, seorang pemimpin yang berkualitas perlu mengendalikan situasi secara keseluruhan, bukan mengendalikannya secara membabi buta. Dengan pemahaman Su Xiao yang terus-menerus tentang Roche siang dan malam, Su Xiao dengan cepat mengetahui apa yang dibutuhkan Roche, dan kemudian setelah Roche pergi dengan sesuatu, waktu pun mencapai waktu yang diberikan oleh sistem. Melihat 90 juta poin pengetahuan di panel, Su Xiao dipenuhi dengan kepuasan.
Meskipun pada akhirnya tidak mencapai 100 juta, itu jauh lebih banyak daripada hanya 1 juta poin pengetahuan Su Xiao sebelumnya. Setelah memperoleh poin pengetahuan yang cukup, Su Xiao pertama-tama memilih untuk memperkaya dirinya sendiri dengan membeli semua buku terbaru di mall. Kemudian dia pergi untuk mengumpulkan buku-buku kitab suci Taois. Namun, kekuatan Su Xiao juga telah meningkat pesat. Hanya satu langkah lagi menuju alam berikutnya. Setelah menyelesaikan tugas, Su Xiao juga memikirkannya. Dia pergi mengunjungi beberapa tempat untuk melihat apakah dia dapat menemukan tugas lain. Bagaimanapun, dia selalu membawanya bersamanya. Tidak mungkin mendapatkan tugas apapun. Su Xiao memberikan penjelasan yang jelas dan langsung meninggalkan kampus. Segala sesuatu di kampus pada dasarnya dikendalikan oleh Huda. Selain itu, Su Xiao telah menguji 5 tetua Gunung Emei sebelumnya dan menemukan bahwa mereka dapat digunakan kembali. Setelah itu, dia mengirim mereka masuk. Meskipun beban kerja Su Xiao tidak berkurang, jumlah tugas yang perlu diselesaikan setiap hari juga berkurang. Setelah Su Xiao meninggalkan kampus, Ye Xuan mendapat kabar, tetapi sekarang dia tidak bisa keluar mencari Su Xiao. Dia hanya bisa menunggu di kampus sampai Su Xiao kembali. Setelah keluar sambil tertawa, dia tidak berencana untuk kembali dalam waktu singkat, jadi dia melakukan perjalanan singkat dan santai. Berjalan di jalanan yang ramai, orang-orang dengan kacamata pintar dapat terlihat di mana-mana, bermain satu sama lain. Adapun yang mereka ketahui, setelah promosi besar-besaran kacamata pintar, itu telah menjadi produk teknologi terbesar kedua setelah telepon seluler. Melihat pemandangan seperti itu, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk menghela napas, teknologi telah mengubah dunia. Ini benar-benar bukan bohong. Begitu dia mengatakan ini, dia merasakan perubahan di hatinya. Su Xiao sangat familiar dengan perubahan seperti itu. Dia tahu bahwa sistem akan merilis tugas. Benar saja, suara sistem segera terdengar, ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah dunia. Masa depan adalah milik dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai seorang praktisi, bagaimana Anda bisa hanya menonton praktisi lain diam saja? Rilis tugas, gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengubah dunia kultivasi, dan selesaikan hadiah 100 juta poin, 1/10 dari penyelesaian tugas, mohon berusaha lebih keras. Su Xiao menatap tugas yang tiba-tiba diberikan kepadanya, tetapi dia tetap diam. Kesulitan tugas itu berbanding lurus dengan imbalannya, tetapi itu tidak membuat Su Xiao merasa tertekan. Sebaliknya, itu justru membangkitkan kepercayaan diri dan semangat juangnya. Mengubah sejarah dunia kultivasi adalah hal yang luar biasa. Ketika Su Xiao memilih untuk berlatih, dia tidak menyangka akan sampai pada tahap ini. Dengan sedikit menggelengkan kepala dan tersenyum, Su Xiao mulai memikirkan cara menyelesaikan tugas ini, tetapi langkahnya tidak berhenti sama sekali. Jika ingin menggunakan sains dan teknologi, Anda harus terlebih dahulu memahami sains dan teknologi, meskipun penggunaan sains dan teknologi di masyarakat saat ini belum mencapai semua aspek. Tetapi dibandingkan dengan dunia Shenzhen yang konservatif, ini adalah situasi yang tak terbayangkan. Setidaknya setiap kali Su Xiao keluar dari dunia Shenzhen, dia merasa seperti berada di dua dunia yang sama sekali berbeda. Untuk hal seperti itu, Su Xiao tentu saja tidak ingin terus menderita seperti ini. Berjalan di jalan, melihat kerumunan orang dengan tatapan berbeda di sekitarnya, Su Xiao tiba-tiba mendengar sesuatu. Dunia kultivasi saat ini tampaknya tidak memiliki jaringannya sendiri. Bab 614. Meskipun sebagian besar biksu di dunia kultivasi juga menggunakan internet, mereka sama sekali tidak berani menggunakannya sesuka hati, karena ada banyak hal yang tidak bisa diketahui oleh orang biasa. Dalam hal ini, perangkat elektronik yang digunakan oleh sebagian besar orang hanya berjalan pada satu mesin. Ini juga merupakan hal yang tiba-tiba terlintas di benak Su Xiao. Memikirkan hal ini, Su Xiao mendapat ide, yaitu membangun jaringan khusus untuk dunia kultivasi, yang hanya dapat digunakan oleh para biksu. Demikian pula, dia dapat menyiapkan beberapa hal yang hanya dapat digunakan oleh para praktisi, seperti telepon seluler, komputer, dan sebagainya. Setelah memikirkan semua hal yang perlu dia selesaikan, Su Xiao membenamkan kesadarannya ke dalam pusat perbelanjaan sistem, menukar semua keterampilan dan buku yang relevan, dan segera mendapat ide tentang bagaimana menyelesaikannya. Segera, Su Xiao kembali ke kampus, berteriak pada sang biksu, dan memberitahunya apa yang dia pikirkan. Bos, dalam hal ini, ada lebih banyak hal yang perlu disiapkan. Dan apakah jaringan tersebut hanya boleh digunakan oleh praktisi domestik, atau oleh praktisi di seluruh dunia? Dengan latihan terus-menerus, gagasan harimau tentang beberapa hal tidak lagi sekaku sebelumnya, dan bahkan dapat memberikan beberapa ide baru untuk Su Xiao. Juga, jika semua orang dapat menggunakannya, kita perlu menyiapkan satelit khusus untuk para praktisi. Apapun kesulitannya, Su Xiao tidak akan menyerah. Anda tahu, ini adalah 100 juta poin pengetahuan, Su Xiao tidak akan sanggup menyerah. Bos, saya akan menghubungi personel terkait.
Setelah menerima perintah Su Xiao, Huda segera pergi untuk mempersiapkan, dan tidak bertanya mengapa Su Xiao memiliki ide seperti itu. Ketika Huda pergi untuk mempersiapkan hal-hal ini, Su Xiao juga memiliki ide, yaitu, membuat perangkat pengenalan aura dan ilahi di atas peralatan yang dapat digunakan semua praktisi. Hanya setelah pengenalan aura dan ilahi dikonfirmasi, ponsel akan dikenali sebagai master, sehingga para praktisi ini dapat menggunakannya. Memikirkan hal ini, Su Xiao mengambil bahan-bahan yang ada dan mulai membuat pengenal Reiki dan pengenal ilahi. Sesuai dengan pencapaian yang berbeda, Su Xiao akan mendapatkan izin yang berbeda, yang merupakan cara Su Xiao mengelola perangkat ini dengan lebih baik. Setelah Su Xiao mengeluarkan ponsel dengan alat pengenal Reiki untuk dijual, alat itu langsung dikenali oleh sejumlah besar biksu Tiongkok. Sebagian besar orang tidak merasa tidak puas dengan metode Su Xiao. Mengenai hal ini, mereka dapat berbicara dengan bebas, bahkan tanpa batasan apapun. Bahkan setelah Dong Yayu mendapatkan ponsel Su Xiao, dia menelepon Su Xiao, "Su Xiao, bagaimana kamu bisa mendapatkan ide sebagus ini?" Setelah mendapatkan ponsel, Dong Yaoyu juga mengetahui rencana Su Xiao. Meskipun itu akan membuat Su Xiao mengendalikan sebagian besar informasi di dunia Shenzhen, itu juga lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya bagi mereka. "Aku baru saja melihat kau benar-benar menggunakan kacamata pintar sebagai mesin mandiri. Kupikir itu lucu, jadi aku juga membelinya. Dan aku juga berencana menunggu beberapa hari sampai satelit siap, jadi kau tidak perlu khawatir tentang kebocoran informasi." Su Xiao berkata sambil sedikit tersenyum, tetapi untuk tugas sistem, Su Xiao tidak akan membuang waktu untuk itu. "Sepertinya kita benar-benar ketinggalan zaman. Kau bahkan tidak bisa melihatnya. Tapi keahlianmu benar-benar bagus. Itu telah sangat meningkatkan lingkungan kita." Dong Yaoyu memainkan ponsel yang baru saja didapatnya. Meskipun tidak banyak isinya, setidaknya tidak perlu khawatir akan ada masalah lagi. Kau tahu, ketika ponsel baru muncul, para praktisi tidak menghindarinya. Bahkan sebagian besar dari mereka membawa ponsel untuk bermain. Lagi pula, hal baru seperti itu juga merupakan pengalaman langka bagi mereka. Baru setelah seorang praktisi secara tidak sengaja membocorkan informasinya sendiri dan bahkan menyebarkannya ke internet, hal itu berubah. Meskipun pada akhirnya terbukti sebagai informasi palsu, hal itu juga memberi mereka peringatan bahwa semua praktisi tidak dapat menghindari penggunaan ponsel untuk menjelajahi internet. Selain itu, sekte seperti Shaolin bahkan sepenuhnya menghindari penggunaan ponsel mereka. Bahkan jaringan mereka diblokir. Dapat dibayangkan berapa banyak upaya yang telah mereka lakukan untuk mencegah masalah ini. Yang tidak diduga Dong Ya adalah bahwa masalah yang telah menghantui mereka selama beberapa dekade telah dengan mudah diselesaikan oleh Su Xiao. Apapun pikiran Su Xiao, mereka harus memahami kebaikan Su Xiao. Kemudian, setelah Su Xiao menerima dukungan dari Gunung Emei, ia juga menerima dukungan dari sekte lain satu demi satu, tetapi kecuali satu, kuil Shaolin, tidak ada pergerakan apapun. Aneh bagi Su untuk tertawa. Bagaimanapun, Su Xiao hanya menyuruhku untuk lebih memperhatikan pergerakan Shaolin, tetapi dia tidak peduli dengan hal lain. Bagaimanapun, Su Xiao masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia harus memikirkan beberapa cara untuk meningkatkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi Shenzhen yang tertinggal. Sama seperti Su Xiao yang baru saja membuat perangkat LAN kecil, selama diletakkan di ruangan kosong, akan ada LAN di ruangan tersebut, dan lokasi jangkauan jaringan dapat dikendalikan. Yang terpenting, hanya praktisi yang dapat menggunakannya. Adapun area jangkauan, itu sepenuhnya terkait dengan jumlah aura. Peralatan ini juga merupakan sesuatu yang dikembangkan Su Xiaoxin untuk meningkatkan tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi para praktisi. Meskipun Su Xiao telah mendirikan satelit khusus untuk para praktisi, sehingga para praktisi juga dapat menggunakan jaringan secara bebas, bagi sejumlah besar keluarga rahasia, ada banyak kewaspadaan terhadap Su Xiao, yang juga merupakan alasan mengapa Su Xiao memiliki LAN. Tepat ketika Su Xiao hendak memerintahkan Huda untuk menjual peralatan, dia mendengar suara sistematis di dalam hatinya. Tugas utama adalah mengusir umat Buddha dari India keluar dari Tiongkok dan mempertahankan kemurnian praktisi Tiongkok. 10 juta poin pengetahuan dan waktu penyelesaian, dalam 1 bulan dari sekarang. Suara sistem yang tiba-tiba di dalam hatinya membuat wajah Su Xiao sedikit berubah. Dari berita tersebut, Su Xiao dapat mengetahui bahwa umat Buddha India telah datang ke Tiongkok. Bagaimana Su Xiao bisa mentolerirnya? Dia segera memberitahu Huda, kirim lebih banyak orang ke Shaolin. Saya ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang-orang ini ketika mereka datang ke sini. Setelah menerima perintah Su Xiao, Huda segera pergi bekerja. Setelah Huda pergi, Su Xiao menerima telepon dari Dong Yuanyou. Dia sedikit mengangkat alisnya dan merasa termenung. Tujuan panggilan itu juga seharusnya untuk para umat Buddha yang tidak diundang. Su Xiao, kau harus hati-hati. Keledai-keledai botak di Shaolin itu membawa serigala ke rumah. Tidakkah mereka tahu bahwa Ahsan adalah sekelompok orang yang gelisah dan baik hati?
Benar saja, alasan Dong Yayu memanggil Su Xiao adalah karena hal ini. Tapi Su Xiao juga terkejut dengan nada marah Dong Yayu. Buddha India ada di sini. Bukankah itu berarti para praktisi tidak bisa pergi ke negara lain sesuka hati? Meskipun Su Xiao tahu dari sistem dan bahkan mendapat tugas, alasan spesifik dan jalannya masalah tidak jelas, jadi dia langsung bertanya. Itu semua benar. Itu juga aturan baku di antara para praktisi di seluruh dunia. Tapi aku tidak menyangka orang-orang di kuil Shaolin akan sebodoh itu. Mendengar pertanyaan Su Xiao, Dong Yuanyo juga untuk sementara menekan amarahnya dan menjelaskan penyebab masalah kepada Su Xiao. Itu ada hubungannya dengan Su Xiao. Selama pertemuan Guwu, Su Xiao membunuh guru Zihui dari Shaolin. Awalnya, ia mengira guru Zihui hanyalah seorang tetua Shaolin yang tidak terlalu penting. Lagi pula, Su Xiao tidak banyak mendengar tentang reputasi satu sama lain, dan ia bahkan belum pernah mendengar tentang guru Pratwitne yang lain. Namun, asal-usul Zihui sungguh luar biasa. Ini berasal dari sejarah Buddhisme. Pada dasarnya, Buddhisme di Tiongkok berasal dari India. Bahkan bagi kuil-kuil Shaolin, India adalah tanah suci Buddhisme. Zihui, yang masuk agama Buddha pada usia 3 tahun, sekali lagi dihargai oleh orang-orang di tanah suci Buddhisme di India. Kemudian dia membawanya ke India untuk berlatih. Bagi Buddhisme, semua ini adalah hadiah. Tentu saja, tidak ada yang akan menolaknya. Terlebih lagi, Zihui telah membuat kemajuan besar di India, dan bahkan memiliki beberapa hubungan dengan putra suci Buddhisme India. Kali ini, orang yang datang ke sini dikirim oleh yang disebut putra suci untuk mencari masalah dengan Su Xiao. Untuk menyingkirkan Su Xiao, Shaolin menyapa pihak lain, tetapi tanpa diduga, Su Xiao malah mendapat tugas. Setelah semuanya jelas, Su Xiao mulai bermeditasi sejenak. Su Xiao, kamu tidak perlu khawatir. Kami Huaxia tidak mengizinkan Asan ini datang ke sini sesuka hati. Mungkin semua sekte lain akan melakukan hal yang sama. Mendengar keheningan Su Xiao, Dong Yuan berpikir bahwa Su Xiao khawatir, dan segera menasihatinya. Meskipun Huaxia sering terlibat dalam pertikaian internal, dan bahkan hubungan antar geng di antara mereka lebih kompleks dan berubah-ubah, titik pengucilan tidak akan pernah berubah. Bagaimana cara bertarung di antara mereka adalah masalah mereka, dan mereka tidak boleh dibiarkan bermain-main sesuka hati. Mendengar kata-kata penghiburan Dong, Su Xiao tak kuasa menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak takut, dan juga orang-orang yang mereka kirim. Bab 615. Su Xiao terdiam sejenak dan melanjutkan. Mereka hanya beberapa biksu di Nirvana. Di level yang sama, aku tidak akan menembak siapapun. Su Xiao berkata bahwa dia diam karena sedang memikirkan cara menyelesaikan tugasnya. Apakah akan mengusir orang-orang ini dari Tiongkok atau membiarkan mereka di sini selamanya? Bahkan untuk Shaolin, Su Xiao tidak berniat membiarkan mereka pergi. Kau seharusnya tidak lengah. Kau harus tahu bahwa praktik-praktik Buddha ini sangat aneh. Bahkan cara mereka pun tidak terlalu welas asih. Praktik-praktik Buddha domestik kita dihina di India. Mendengar kata-kata Su Xiao yang ceroboh, Dong Yuanyu berkata kepada Su Xiao dengan sedikit khawatir. Menurutnya, Su Xiao terlalu muda untuk mengenal para praktisi di seluruh dunia. Jangan khawatir, Kak Dong. Aku punya rasa tanggung jawab. Aku akan pergi ke Shaolin besok dan lusa untuk melihat seberapa hebatnya para penganut Buddha ini. Su Xiao juga mendengar kekhawatiran Dong Yu, dan segera menyampaikan pikirannya. Apakah kau akan pergi ke Shaolin? Itu markas mereka. Mendengar ucapan Su Xiao, Dong Ya mau tak mau memikirkannya, tetapi ia juga mengingatkannya dengan santai. Tentu saja, apakah kau masih ingin datang kepadaku? Aku tidak ingin merusak kampus yang telah kubangun dengan susah payah. Su Xiao langsung berkata bahwa bahkan Su Xiao ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan kerusakan parah pada Shaolin. Meskipun sistem tidak mengeluarkan tugas seperti itu, Su Xiao tidak senang dengan Shaolin. Lusa, kan? Ketika Dong Yuanyo mendengar kata-kata Su Xiao, dia menggelengkan kepalanya sambil tertawa dan menangis, tetapi dia tidak melanjutkan untuk membujuknya. Setelah menanyakan waktu pasti kepada Su Xiao, dia mulai memesan tiket pesawat. Tentu saja, kita harus menyingkirkan orang-orang ini secepat mungkin. Su Xiao mengangguk sambil tersenyum dan memesan tiket untuk besok. Kemudian, berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, terutama pengalamannya dalam Buddhisme, Dong Yuanyo sepenuhnya memberitahu Su Xiao bahwa Su Xiao dapat sepenuhnya siap. Setelah panggilan telepon dengan Dong Yuanyo berakhir, Su Xiao juga mengatur untuk mengurus urusan perguruan tinggi Jenderal Harimau, dan bahkan memasang peralatan LAN di situs web. Bos, apakah Anda ingin membawa beberapa reporter ke sana? Tiger Big mendapat kabar bahwa Su Xiao akan pergi besok, segera mengusulkan kepada Su Xiao. Reporter. Masih ada jurnalis di dunia praktik sekarang. Su Xiao menatap Huda dengan aneh dan bertanya. Tentu saja, sekarang jaringan sudah sangat berkembang, beberapa pekerja perbaikan lepas akan menemukan pekerjaan paruh waktu.
Dan ini seperti aula bayangan sebelumnya, yang telah membangun situs web informasi. Huda juga memberitahu Su Xiao beberapa masalah, agar Su Xiao juga dapat memahami perubahan saat ini. Meskipun jaringan dunia latihan belum terbentuk selama 2 bulan, hal itu sudah jelas bagi para praktisi energi di sini sejak lama. Dan ada jaringan orang biasa sebagai referensi, ketika orang-orang ini bermain, itu hanya akan menjadi lebih gila. Hanya saja Su Xiao telah kecanduan penelitian dan pengembangan tanpa memperhatikan tepat waktu. Setelah mendapat kabar, Su Xiao menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Bagaimana mereka ingin berkembang tidak akan berpengaruh pada Su Xiao. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Su Xiao naik pesawat ke kaki Gunung Songshan. Kali ini, Su Xiao tidak membawa Huda, tetapi meninggalkannya di kota X. Sekarang teknologi Su baru saja berkembang. Huda, bahkan dengan bantuan 5 tetua emission, sedikit kurang terampil, jadi Su Xiao tidak membawanya ke sini. Keluar dari bandara, Su Xiao langsung naik taksi dan berkata, "Guru, pergi ke kuil Shaolin." Setelah itu, Su Xiao mengeluarkan ponselnya dan melihat informasi di dalamnya. Setelah berita tentang Su Xiao pergi ke Shaolin kemarin tersebar, dia juga banyak memperhatikannya di internet, bahkan banyak orang berencana untuk mengikutinya. "Pria tampan, apakah Anda akan pergi ke Shaolin?" Su Xiao melihat bahwa sopir taksi tidak mengemudi sepanjang waktu, dan segera mendongak dengan sedikit ragu. Tentu saja, ada masalah apa? Melihat ekspresi malu di wajah sopir, Su Xiao juga bertanya dengan aneh. 2 hari terakhir, dikatakan ada perbaikan di Shaolin. Jalan-jalan telah ditutup, dan mobil tidak bisa lewat. Sopir itu juga berkata dengan sedikit rasa tak berdaya di wajahnya. "Baiklah, antarkan saja saya ke persimpangan." Su Xiao tidak bermaksud mempermalukan orang biasa ini. Untuk situasi seperti itu, pastilah kuil Shaolin juga mendapat berita dan sedang mempersiapkan sesuatu. "Baiklah, pria tampan, silakan pergi." Mendengar Su Xiao tidak turun dari mobil dan segera pergi, sopir itu langsung melaju dengan ekspresi gembira. Di kaki Gunung Songshan, memandang ke kejauhan, samar-samar masih terlihat kuil Shaolin yang telah dipugar, megah dan berkilauan. Su Xiao keluar dari mobil dan berdiri di pinggir jalan. Dia berencana untuk mendaki sendiri setelah sopir pergi. Bagi Su Xiao, itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam, jadi dia tidak perlu khawatir. Saat Su Xiao berdiri di pinggir jalan dan hendak pergi, sebuah mobil SUV merah menyala berhenti di samping Su Xiao. Ketika pintunya terbuka, Su Xiao melihat Dong Yuanyou dan Yu Xiang duduk di dalam. "Naiklah, aku akan mengantarmu." Dong Yuanyou tersenyum ramah kepada Su Xiao. "Baik." Melihat mereka, Su Xiao terkejut, tetapi dia tidak menolak, jadi dia duduk di pangkuan mereka dan bertanya dengan penasaran, "Aku ingat SUV ini. Sepertinya tidak ada yang berwarna merah." "Tentu saja, aku sudah memodifikasinya." Dong Yuanyou berkata dengan senyum bangga kepada Su, lalu bertanya, "Kau di sini, apakah kau tidak punya bisnis?" "Aku harus naik taksi. Dulu ada, tapi belum lama ini, sudah bangkrut." Su Xiao mengatakan bahwa ini adalah wilayah Shaolin. Setelah Su Xiao dan Shaolin berganti, tidak ada kejadian seperti ini. Su berkata sambil tersenyum dan mengangguk sedikit kepada Yu Xiang. Sepertinya gaya Shaolin masih tetap angkuh seperti biasanya. Mengenai ucapan Su Xiao, Dong Yuanyou tentu saja tahu alasannya, dan langsung berkata dengan sinis bahwa dia jelas tidak puas dengan gaya Shaolin. "Jangan berkata begitu. Kau datang sepagi ini." Setelah menerima telepon Dong Yuanyou kemarin, Su Xiao tidak merasa sedikit pun terkejut dengan kedatangan Dong Yuanyou. Dia hanya tidak menyangka pihak lain begitu cepat. "Tentu saja, jika kau ingin memperlambat, kau mungkin hanya bisa melihatmu menghancurkan situasi Shaolin." Dong Yuanyou menatap Su Xiao dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan bahwa meskipun Dong Yuanyou belum sepenuhnya memahami gaya Su Xiao, dia masih mengetahui situasi umumnya. Beberapa hal, tentu saja, harus diwaspadai. Su tersenyum polos, berpura-pura tidak melihat tatapan sedikit tidak puas dari Dong Yuanyou. "Kau masuk sendirian, dan jangan khawatir mereka akan mengepungmu." Melihat Su Xiao seperti itu, Dong Yuanyou juga merasa cukup tak berdaya dan berkata bahwa meskipun dia tahu Su Xiao bukanlah orang yang cinta damai, dia tidak menyangka Su Xiao bisa melakukan hal seperti itu, dan Dong Yuanyou tidak tahu harus berkata apa. "Tidak apa-apa. Berapapun orang yang datang ke sini, mereka hanya melayani makanan." Su Xiao mengangkat bahunya dan berkata terus terang. Melihat penampilan Su Xiao, Dong Yuanyou menatap Su Xiao dengan penuh pertimbangan lalu bertanya, "Sepertinya kau sangat memahami kontes ini." "Aku tidak yakin. Beraninya aku datang ke sini sendirian." Su Xiao tidak memperhatikan pertanyaan orang lain, hanya tersenyum tipis. Orang lain tidak bisa melihat maksud Su Xiao. Tepat di tengah percakapan mereka, Su Xiao langsung berkendara menuju gerbang kuil Shaolin. Melihat barisan biksu di gerbang, Su Xiao tersenyum sinis. Ia juga memiliki rasa jijik yang lebih dalam terhadap Shaolin dan Buddhisme.
Su Xiao membuka pintu mobil dan keluar, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia bahkan merasa geli dengan pertengkaran mereka. Aku di sini. Suruh kepala biara keluar. Su Xiao langsung berdiri di bawah tangga, dan tidak berniat untuk masuk. Tindakan Su Xiao seperti itu membuat mata Dong Yuanyo, mau tak mau, melirik dengan aneh. Guru, bisakah Tuan Su menang kali ini? Yu Xiang berjalan ke Dong Yuanyo dan bertanya dengan penuh kekhawatiran. Dengan tatapan ragu-ragu, dia jelas kurang percaya diri dengan kemampuan Su Xiao dalam bertarung. Menurutmu dia akan kalah? Dong Yuanyo menatap murid yang telah dibesarkannya dengan cermat. Ketika dia melihat Su Xiao yang seusia dengannya tidak jauh, dia hanya merasa tak berdaya. Sepertinya Tuan Su tidak akan menang. Yu Xiang ragu sejenak, tetapi tetap menggelengkan kepalanya dan berkata, sebagai salah satu cabang utama di Tiongkok, meskipun kekuatan Gunung Emei tidak sebaik Shaolin, kita tetap tahu kekuatan Shaolin. Tentu saja, kita tahu bahwa hasil kompetisi Su Xiao mungkin tidak besar. Kau bisa lihat sendiri nanti. Dong Yuanyu hanya menggelengkan kepalanya sedikit, tidak banyak bicara. Setelah kedatangan Dong Yuanyu, ada orang-orang dari sekte lain yang datang satu demi satu dari luar Shaolin, dan bahkan beberapa orang bersembunyi di hutan yang jauh, sehingga orang tidak dapat melihat asal-usul mereka. Tapi yang pasti, ada banyak orang di dekatnya. Kepala biara meminta Tuan Su untuk berkumpul di dalam. Setelah Su Xiao berteriak, setelah beberapa saat, seorang biksu kecil keluar, memberi hormat kepada Su Xiao dan berkata dengan hormat. Sepertinya Shaolin memiliki sikap yang besar. Melihat gerakan seperti itu, Su Xiao hanya tertawa sinis, dan kemudian momentum nirvananya dilepaskan tanpa konvergensi apapun. Bab 616. Tepat di depan Sami kecil ini, tekanan luar biasa yang pernah dirasakannya di masa lalu. Saling memandang wajah pucat masing-masing, ia berkata perlahan, aku hanya datang ke sini untuk membiarkan para bajingan itu pergi. Aku tidak peduli dengan yang lain. Jika aku pintar, aku akan membiarkan para bajingan itu keluar. Kalau tidak, aku akan masuk Shaolin. Biksu Buddha dari India datang ke Tiongkok kemarin, dan kemudian langsung tinggal di Shaolin. Masalah ini pada dasarnya sudah diketahui oleh para praktisi. Su Xiao juga datang ke sini untuk masalah ini. Karena mereka semua ingin menghajar Buddha Xiu, mengapa Su Xiao harus terus berteman dengan Shaolin secara munafik? Bukan berarti Shaolin tidak membutuhkan Su Xiao untuk melakukan itu, tetapi mereka juga membenci Shaolin dan Su Xiao. Tepat ketika momentum Su Xiao membuat Sami kecil terengah-engah, sebuah seruan hikmat, Amitabha, terdengar dari gerbang merah kemasan. Suara itu mereda, dan cahaya kemasan menyambar dirinya. Wajah biksu kecil itu berseri-seri bahagia, dan segera memanggil dengan hormat, kepala biara. Su Xiao hanya menatap orang yang datang, tetapi ia hanya melirik pria tua berambut putih di depannya dan melihat dua biksu Buddha berpakaian aneh di sebelahnya. Dibandingkan dengan pakaian murid Shaolin, kedua orang itu sama sekali tidak terlihat seperti biksu Buddha, hanya kepala botak mereka yang sedikit meyakinkan. Kedua orang ini adalah Ahsan dari India. Su Xiao langsung menunjuk kedua orang itu, ekspresi wajahnya penuh dengan rasa jijik. Dermawan Su telah salah. Kedua orang ini adalah utusan dari tanah suci Buddhisme. Tolong jangan bicara omong kosong. Melihat tatapan jijik Su Xiao, apalagi kedua biksu Buddha dari India itu, kepala biara Shaolin pun tampak sedikit muram. Oh, kau pikir semua orang seperti kau, Shaolin? Setiap orang botak yang mengaku berasal dari tanah suci berlutut dan menjilat seperti dewa. Kau tidak ingin harga diri. Kami orang Tiongkok ingin harga diri. Sikap pujian seperti itu dari kepala biara Shaolin membuat Su Xiao semakin jijik. Seandainya bukan karena Shaolin, Su Xiao ingin mengajari mereka bagaimana bersikap. Sembrono, tanah suci Buddhisme, kau bisa mempertanyakannya sesuka hati. Karena provokasi Su Xiao yang berulang-ulang, biksu Buddha yang agak muda di paling kanan langsung berteriak pada Su Xiao dengan wajah marah. Su Xiao tidak membalas perkataan mereka, hanya memegang kepala biara Shaolin, dan langsung bertanya, kepala biara Shaolin, apa yang Anda bicarakan, bagaimana kita bisa membiarkan kedua orang yang berbeda ini pergi? Su Xiao melirik kedua orang itu dengan jijik, yang membuat mereka semakin terlihat jelek, terutama karena Su Xiao tidak menatap mata mereka, yang membuat mereka semua memiliki keinginan untuk membunuh Su Xiao. Itu tergantung apakah kau memiliki kemampuan seperti itu. Akhirnya, biksu Buddha India yang lebih muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengabaikan Su Xiao. Dia segera berteriak pada Su Xiao dan menepuk tangannya ke arahnya. Telapak tangannya berada di tengah udara, yang sepenuhnya mengumpulkan aura di sekitarnya dan mengubahnya menjadi jejak telapak tangan raksasa setinggi 10 meter. Dibandingkan dengan lawannya, sosok kecil Su Xiao tampak seperti ditelan. Setelah Su Xiao, para biarawan yang melihat Su Xiao menantang satu sama lain berkata, Su Xiao, kau terlalu gegabah. Telapak tangan yang tampaknya biasa itu mengandung kekuatan puncak nirwana. Bahkan jika itu kekuatan nirwana yang sama, kita harus berhati-hati menghadapi telapak tangan seperti itu.
Jika tidak, kemungkinan besar akan terkena pukulan keras. Namun, reaksi Su Xiao di luar dugaan semua orang. Alih-alih menghindari serangan satu sama lain, dia melangkah maju. Pada saat dia hampir bersentuhan dengan jejak telapak tangan itu, Su Xiao perlahan mengepalkan tangannya, sedikit menekuk lututnya, dan mengerahkan kekuatan di pinggangnya. Dia langsung menyerang jejak telapak tangan itu dengan satu pukulan. Untuk serangan balik Su Xiao, semua orang, termasuk penganut Buddhisme India, tidak menyangka bahwa pukulan biasa Su Xiao dapat menahan jejak telapak tangannya, yang mengandung sebagian besar aura di tubuhnya. Bahkan di wajahnya, terlihat ekspresi senang atas kemalangan orang lain. Pada saat tinju dan jejak telapak tangan Su Xiao bersentuhan, seluruh dunia tampak membeku. Bahkan angin pun menghilang saat itu. Setelah satu tarikan napas penuh, lingkungan sekitar kembali normal. Namun, aura di sekitarnya juga bergulir menuju tempat benturan. Setelah Su Xiao berhenti, aura yang sangat besar itu seperti membelah dunia, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika kepala biara Shaolin menyadari ada yang salah, dia hanya punya waktu untuk melindungi murid-muridnya. Namun, gerbang kuil Shaolin hancur. Seperti tornado yang melintas, ia benar-benar membalikkan segala sesuatu di sekitarnya. Gunung terkenal dan kuil kuno ini, yang telah ada selama ribuan tahun, juga hancur berkeping-keping dalam benturan tersebut. Melihat pemandangan seperti itu yang diciptakan oleh dirinya sendiri, mata Su Xiao memancarkan ekspresi puas. Jelas, dia cukup senang dengan pemandangan seperti itu. Adapun biksu Buddha India lainnya, melihat Su Xiao mampu menahan serangannya sendiri, dia segera berteriak, "Bagaimana kau bisa melawan telapak tangan Buddhaku?" Dengan nada aneh, membuat Su Xiao tersenyum sinis. Telapak tangan Buddha apa? Bukankah itu hanya tipuan di negeri dongeng? Tidak ada yang bisa dibanggakan, bahkan pukulanku pun tidak. Su Xiao tidak menggunakan sindiran sopan, melihat ekspresi wajah marah pada pihak lain, Su Xiao merasa semakin riang. Aku tidak percaya. Coba lagi. Di bawah ejekan terus-menerus dari Su Xiao, pria itu segera menamparkan Su Xiao berulang kali. Dan Su Xiao tidak mengubah gerakan lainnya, hanya menggunakan metode sebelumnya untuk mengurangi gunung di sekitarnya hingga 1 kaki. Melihat gerbang gunung di sekitarnya yang tidak terlihat jejaknya, Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangannya ke istana-istana megah di belakangnya. Melihat tatapan Su Xiao, kepala biara Shaolin memiliki firasat buruk. Tetapi sebelum dia bisa menghentikannya, Su Xiao berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu telapak tangan Buddha." Setelah itu, Su Xiao pergi ke sisi lain karena takut bertarung. Ribuan telapak tangan bergulir ke arah satu sama lain, sepenuhnya menutup seluruh tubuh pria itu. Melihat serangan ganas Su Xiao, wajah biksu Buddha itu berkilat sedikit panik. Dia segera mundur dan mencoba menghindari serangan Su Xiao. Namun, telapak tangan itu, seolah-olah dengan kebijaksanaan, menyerang sisi lain berulang kali. Melihat situasi seperti itu, orang ini juga hanya bisa terus mundur untuk menghindar. Meskipun teknik bertarungnya bagus, dia berhasil menghindari sebagian besar serangan, tetapi dia juga menderita banyak kerusakan. Dibandingkan dengannya, kerugian paling serius adalah istana Buddha yang dia lewati hancur total. Melihat kerusakan itu, persis seperti prediksi Su Xiao. Su Xiao mengangguk puas. Melihat kekuatan masing-masing, dia segera memanfaatkan kemenangan untuk mengejar Su Xiao. Dia sepertinya memanfaatkan penyakit Su Xiao untuk membunuhnya. Hentikan. Melihat penampilan Su Xiao sebagai seorang pembunuh, seorang biksu Buddha lain dari India segera memarahinya dan kemudian memaksanya untuk menghentikan serangan Su Xiao. Sekali lagi, dia berteriak kepada para biksu di Shaolin, "Bunuh dia untukku, bunuh si monyet itu." Kata-kata pihak lain membuat mereka yang tadinya berpikir untuk menghentikan Su Xiao menghancurkan kuil Shaolin berhenti. Bahkan kepala biara Shaolin pun menatap kuil Shaolin yang kacau dengan tatapan kosong. Satu lagi berarti kematian. Su Xiao berjalan perlahan melewati belati di leher pria itu, lalu ketika pria di belakangnya mengejarnya, dia melemparkan tubuh pria itu seperti sampah ke sisi lain. Orang yang mengejarnya terpental beberapa kali. "Jimmy!" Pria yang mengejar, sambil memegang mayat di lengannya, berteriak kesakitan. Melihat tatapan Su Xiao, seolah-olah dia ingin membunuh orang. "Kuil tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah berteriak, pria itu meraih tubuh Jimmy dan pergi. Petik 2. Aku tidak bertanya apakah aku akan diizinkan untuk melarikan diri. Serangan sihir dari sisi lain mengejutkan semua orang di tempat yang sama, kecuali Su Xiao. Su Xiao langsung menyentuh ujung kakinya dan sosoknya menghilang di tempat yang sama dalam sekejap, langsung mengejar pria itu. Ketika pihak lain hendak meninggalkan kuil Shaolin, Su Xiao tiba-tiba menghalangi jalannya, menatapnya dengan acuh tak acuh, dan membuat pria bernama Brook, dengan sedikit rasa takut di wajahnya, berbalik dan lari tanpa ragu-ragu, tetapi dia tidak mau. Dia malah bertemu Dong Yuanyou dan yang lainnya yang mengejarnya. Melihat pria itu berlari ke arahnya, wajah Dong Yuanyou dipenuhi dengan ekspresi kegembiraan.
Dia segera melangkah maju dan menendang pria itu ke arah Su Xiao seolah-olah sedang menendang bola. Barang-barangmu, bagus. Terima kasih. Melihat tindakan Dong Yuanyou, Su Xiao tersenyum padanya, melangkah maju tanpa berhenti, dan menginjak Brook di bawah kakinya. Kau tidak bisa membunuhku. Setelah ditahan oleh Su Xiao, Brook segera memanggil Su Xiao, aku dari kuil Buddha, kepala biara Shaolin, kau. Ketika pihak lain mencoba meminta bantuan, Su Xiao langsung menginjak lehernya, dan hanya terdengar bunyi klik yang tajam. Suara Brook tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, sistem di dalam hati Su Xiao tiba-tiba membunyikan suara penyelesaian tugas. Bab 617. Melihat poin pengetahuan yang lebih banyak di panel sistem, Su Xiao dipenuhi kepuasan. Melihat Ahsan, yang mati mengenaskan di kakinya, tidak merusak suasana hati Su Xiao yang baik. Bagus sekali. Mengenai pembunuhan langsung Su Xiao terhadap orang-orang di masa depan, yang membuat semua orang di antara penonton merasa tercengang, Dong Yaoyou dengan cepat menanggapi dan memuji Su Xiao, mengatakan bahwa dalam kemampuannya, hal seperti itu tidak mungkin dilakukan, tetapi untuk tamu jahat yang tidak diundang ini, Dong Yaoyou telah membunuh sejak lama, dan tangan Su Xiao adalah apa yang dia maksud. Tidak buruk. Su berkata dengan sedikit senyum, tetapi senyum cerah di wajahnya sepenuhnya menunjukkan kepuasan dan kebanggaannya atas tangannya. Berbanggalah. Melihat wajah Su Xiao secerah cahaya musim semi, Dong Yaoyou tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata dengan marah, tetapi dia terus mengingatkan Su Xiao, kau harus berhati-hati. Shaolin tidak bisa melupakan ini begitu saja. Kepala biara Shaolin saat ini, Guru Yuan Kong, bukanlah orang yang baik. Dong Yuanyou berbisik di sisi Su Xiao, lalu berpura-pura pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Sekte Mei masih tidak berani menandingi Shaolin. Meskipun mereka sangat puas dengan perilaku Su Xiao, mereka tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Su Xiao langsung menerima peringatan Dong Yuanyou, tetapi dalam hatinya, Su Xiao sama sekali tidak memperhatikan Shaolin. Su Xiao juga memahami kemampuan Shaolin, dan tahu di mana kelemahan pihak lain. Bahkan menurut Su Xiao, pihak lain hanya memanfaatkannya. Tak lama setelah Dong Yuanyou berbalik dan pergi, kelompok Shaolin bergegas mendekat. Melihat mayat tergeletak di tanah, kepala biara Shaolin terkejut dan berteriak, bagaimana kalian bisa melakukan ini? Mereka semua adalah tokoh penting yang datang jauh-jauh ke Tiongkok. Kalian telah membunuh mereka. Bagaimana kalian bisa menjelaskannya kepada kuil? Wajah kepala biara Shaolin jelas sedih dan kehilangan arah, tetapi Su Xiao menganggapnya sangat pura-pura. Seketika itu juga, Su Xiao berkata, kau bilang mereka tamu terhormat. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Beberapa umat Buddha dari tempat yang tidak dikenal berani menyebut diri mereka tamu terhormat, dan mereka tidak tahu siapa yang memberimu kehormatan seperti itu. Bagi yang disebut kepala biara Shaolin, Su Xiao sama sekali tidak bermaksud memperhatikannya. Tidak hanya itu, Su Xiao juga langsung melemparkan barang-barang yang ada di tangannya ke tanah, menunjukkan ketidaksukaannya. Melihat reaksi Su Xiao seperti itu, Yuan Kong hanya merasa tenggorokannya tercekat. Untuk Su Xiao, dia tidak tahu harus berkata apa. Tapi jelas, dia tidak bermaksud membiarkan Su Xiao lolos begitu saja. Dia segera memarahi murid-murid di sekitarnya dan berkata, bahwa orang ini turun untukku, dan aku akan mempertanggungjawabkan perbuatanku kepada tanah suci Buddha. Setelah itu, Yuan Kong menatap Su Xiao dengan sedikit kebencian. Setelah perintah Yuan Kong diberikan, beberapa tetua Shaolin di sekitarnya saling memandang. Salah satu biksu yang saleh keluar dan berkata kepada Yuan Kong, kepala biara, ini hanya sebuah kontes. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada kerusakan di antara para peserta kontes. Dan Su Xiao adalah orang Tionghoa. Ketika murid-murid Shaolin lainnya mendengar ini, mereka semua setuju, hanya beberapa yang setuju dengan Yuan Kong. Melihat situasi ini, Su Xiao tidak dapat menahan rasa sedikit terkejut, dan segera berkata dengan sinis, kepala biara Shaolin, nama Anda Yuan Kong, kan? Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa datang sendiri. Apakah Anda tidak berani? Mengenai rencana Yuan Kong, Su Xiao juga jelas. Pihak lain hanya ingin melihat mereka dan Ahsan bertarung satu sama lain sampai keduanya dikalahkan, dan kemudian mengambil kesempatan untuk meninggalkan mereka berdua di sini. Su Xiao, bagaimana kau bisa lancang di area terlarang Buddhisme? Sikap Su Xiao yang tidak sopan itu membuat Yuan Kong juga merasa sangat tidak puas, dan segera memarahi Su Xiao. Namun, seberapapun Yuan Kong memarahi, menurut Su Xiao, itu hanya omong kosong. Bahkan untuk masalah ini, Su Xiao hampir tidak memperhatikannya lagi, dan langsung berkata kepada Yuan Kong, jika kau tidak melakukannya, aku akan pergi. Setelah itu, Su Xiao berbalik dan pergi, mengabaikan wajah jelek Yuan Kong. Melihat Su Xiao pergi seperti itu, wajah Yuan Kong menjadi sedikit garang. Tapi dia takut dengan kekuatan Su Xiao dan tidak berani maju. Dia hanya bisa membiarkan Su Xiao berbalik dan pergi.
Setelah meninggalkan kuil Shaolin, Su Xiao tiba-tiba melihat SUV merah menyala milik Dong terparkir di luar pintu. Dia menggelengkan kepala dan tertawa, lalu berjalan mendekat dan bertanya, bagaimana kalau kau tidak menghormati Shaolin? Su Xiao juga menyadari rasa takut Dong terhadap Shaolin, tetapi dia tidak menyangka Dong akan datang ke pintu untuk menemuinya, yang membuat Su Xiao cukup terkejut. Ada apa? Aku tidak membantumu di depan umum. Lagi pula, Shaolin dan Mei hanya soal harga diri. Jika ada masalah, aku tidak ingin berkelahi. Aku tidak ingin mempermalukan Shaolin jika aku tidak ingin melibatkan murid-murid Mei itu. Mengenai perkataan Su Xiao, Dong Yuanyo berkata kepada Su Xiao dengan sedikit kesal, seolah-olah dia telah ditahan untuk waktu yang lama. Setelah Su Xiao bertanya, dia mengeluh kepada Su Xiao. Sepertinya hubungan antara Mei dan Shaolin benar-benar rumit. Setelah mendengar keluhan Dong Yuanyo, Su Xiao juga berkata dengan emosi, bahkan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang begitu rumit? Shaolin adalah aliran yang memandang rendah wanita, sementara Mei pada dasarnya adalah perempuan. Wajar jika terjadi konflik. Menanggapi ejekan Su Xiao, Dong Yuanyo juga menjelaskan bahwa hubungan antara Shaolin dan Mei sudah berlangsung lama. Jika mereka tidak berasal dari sekte Tiongkok yang sama, saya khawatir kedua sekte tersebut akan saling bertarung. Su Xiao tidak terlalu mempedulikan keluhan Dong Yuanyo. Lagi pula, Su Xiao tidak pernah memikirkan masalah harga diri ini, dan bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Saat itu, mobil tiba-tiba berhenti, Su Xiao dan Dong Yuanyo sama-sama menoleh. Yu Xiang, ada apa? Tanya Dong Yuanyo dengan tidak puas. Saat itu, Su Xiao dan Dong Yuanyo melihat seorang Taois berdiri di pinggir jalan dengan aura nirvana, itulah sebabnya Yu Xiang berhenti. Guru, ada orang di depan. Ketika Yu Xiang mendengar pertanyaan gurunya, dia segera menjelaskan kepada Dong Yuanyo, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, Dong Yuanyo melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia menatap Su dan tertawa. Aku akan turun dan melihat-lihat. Melihat orang yang berdiri di pinggir jalan itu, jelas sekali dia sedang menunggunya. Tentu saja, Su Xiao tidak ragu dan langsung berkata, pria ini adalah Taois bulan terang dari Sekte Changwu. Kekuatan sebenarnya pasti berada di puncak nirwana. Sekte Changwu adalah salah satu dari 3 sekte utama di Tiongkok. Kau harus berhati-hati. Ketika Su Xiao keluar dari mobil, Dong Yuanyo juga membisikkan beberapa kata kepada Su Xiao, agar Su Xiao siap menghadapi sesuatu, sehingga tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Selain Sekte Changwu, ada juga sekte pedang bernama Sekte Bintang Hancur dan Aula Shen Luo yang jahat. Di antara mereka, Sekte Changwu adalah yang pertama dalam jalan yang benar. Warisan dan kekuatan Sekte Changwu adalah yang terbaik di Tiongkok. Sekte Bintang Hancur semuanya berfokus pada kultivasi pedang, dengan jumlah anggota yang sedikit, tetapi kekuatannya juga cukup kuat. Adapun Aula Shen Luo, tidak terbatas pada bakat. Selama itu seorang biksu, Anda dapat bergabung, tetapi kekejaman di dalamnya juga tak terbayangkan. Adapun sekte-sekte Shaolin Mei, mereka adalah sekte kelas 1 setelah 3 sekte teratas. Di antara para biarawan Tiongkok, mereka juga terkenal karena kekuatan mereka yang luar biasa. Tetapi di Sekte Changwu, itu tidak ada apa-apanya. Dalam waktu kurang dari 1 saat dari parkir hingga turun, Su Xiao menyampaikan pesan tentang Changwu Zong dalam pikirannya. Changwu Zong adalah sekte yang didominasi oleh Taoisme. Para biksu di dalamnya pada dasarnya memahami prinsip-prinsip tertinggi surga untuk meningkatkan kultivasi mereka. Oleh karena itu, kekuatan tempur mereka tidak hanya dapat difokuskan pada kultivasi, tetapi juga pada ranah mereka. Inilah juga alasan mengapa Changwu Zong selalu misterius di Tiongkok, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Adapun Taois Mingyue, dia adalah orang yang menangani urusan eksternal Changwu Zong. Dapat dikatakan bahwa dia mewakili keberadaan Changwu Zong. Taois Bulan Terang. Su Xiao memberi salam dengan sedikit rasa hormat kepada Taois Bulan Terang, bagaimanapun juga, Su Xiao juga cukup dihormati oleh para biksu ini, bahkan jika dia tidak bisa melakukannya. Petik 2. Tuan Su, Anda baik-baik saja. Taois Mingyue memiliki wajah yang secara alami membuat orang merasa dekat satu sama lain. Bahkan jika Su Xiao dan pihak lain belum pernah bertemu, mereka tidak dapat meningkatkan kewaspadaan saat bertemu satu sama lain. Saya tidak tahu ada apa ketika orang datang ke sini. Meskipun pihak lain mudah untuk membuat orang merasa nyaman, tetapi kewaspadaan, Su tersenyum tidak akan berkurang, segera bertanya. Tentu saja, itu untuk Tuan Su. Saya ingin tahu apakah Tuan Su dapat pergi ke suatu tempat lain kali. Taois Mingyue masih tersenyum ramah dan berkata kepada Su Xiaokan. Tentu saja. Ketika Su Xiao mendengar ini, dia tidak menolak. Setelah berbicara dengan Dong Yayo dan kedua putrinya, dia mengikuti Taois Mingyue ke sebuah mobil sedan yang tidak jauh. Melihat teknologi di dalam RV ini, terlihat aura yang jelas-jelas disiapkan khusus untuk para biarawan. Yang membuat Su Xiao sedikit aneh adalah dia belum pernah melihatnya, bahkan di Mei.
Hal ini membuat Su Xiao tidak sepenuhnya memahami gagasan Taois bulan purnama ini. Apa pendapat Tuan Su tentang hal-hal ini? Setelah Su Xiao melihat barang-barang di dalam mobil, Taois Ming Yue bertanya. Bab 618. Ini sangat indah dan elegan. Aku tidak tahu mengapa Taois Ming Yue tidak menjual teknologi ini. Pasti tidak ada yang perlu dilakukan selanjutnya. Sekilas, Su Xiao dapat melihat bahwa barang-barang di dalamnya tidak kalah dengan apa yang telah dipelajarinya. Namun, Su Xiao bingung dengan niat pihak lain. Aku juga ingin mempromosikan hal-hal ini, agar dunia kultivasi dapat diubah, tetapi tidak ada kandidat seperti itu di Sekte Changwu, dan aku juga kekurangan keterampilan. Untungnya, setelah melihat hal-hal yang telah dipelajari Tuan Su, masalah-masalah ini telah terpecahkan. Taois Ming Yue tidak banyak memberi salam, jadi dia langsung mengatakan niatnya, agar Su Xiao dapat lebih baik mempromosikan teknologi ini. Maksudmu kau ingin aku membantumu mempromosikan teknologi ini? Su Xiao bertanya dengan penuh pertimbangan setelah mendengar apa yang dikatakan Taois Ming Yue. Meskipun Su Xiao juga sangat bersemangat dengan usulannya, itu bertentangan dengan tugas pelepasan sistem. Su Xiao tidak ingin menyerah di tengah jalan. Lagi pula, sebenarnya, saya hanya ingin membantu Anda mempromosikan teknologi ini dengan lebih baik. Mengenai apakah Anda ingin meneliti dan mengembangkan sendiri atau menggunakan yang sudah ada, itu urusan Anda. Selama Anda dapat menjamin bahwa teknologi ini akan dipromosikan ke dunia kultivasi, Changwu akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Petik 2. Terlebih lagi, hal-hal yang Anda lihat hanyalah penggunaan material cerdas dan penggantian aksesori asli, sehingga para biksu dapat menggunakannya dengan lebih baik. Namun, fungsi dan efeknya jauh lebih rendah daripada yang dikembangkan oleh Tuan Su. Petik 2. Taois Ming Yue segera menyampaikan ide dan sarannya. Akhirnya, ia tak kuasa menatap Su Xiao dengan penuh emosi. Bahkan Taois Ming Yue pun harus mengagumi ide-ide Su Xiao. Ini mudah dilakukan. Awalnya saya berencana untuk mempromosikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dunia Xiuzhen. Dengan bantuan Changwu, saya pikir promosi ini akan lebih mudah. Setelah mendengarkan maksud dari Taois Ming Yue, Su Xiao segera setuju. Meskipun ia tidak mengerti mengapa pihak lain tidak ingin mempromosikan dirinya, ini tetap merupakan hal yang baik baginya. Lagi pula, pengaruh Su Xiao di dunia Xiuzhen masih agak dangkal, yang tidak bisa dibandingkan dengan Changwu yang telah mewariskan diri selama puluhan ribu tahun. Dan dengan campur tangan Changwu, tentu saja akan menguntungkan promosi Su Xiao. Selama Changwu tidak berencana melakukan sesuatu, Su Xiao tidak keberatan berbagi sedikit keuntungan. Bagus, Tuan Su. Kami akan mengirimkan salinan semua hal yang telah kami kembangkan ke kampus Anda. Anda bisa memberitahu saya apa yang terjadi saat itu. Setelah itu, Taois Ming Yue mengeluarkan ponsel yang dikembangkan oleh Su Xiao, bertukar informasi kontak dengan Su Xiao, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Sampai Taois Ming Yue pergi, Su Xiao tidak mengerti mengapa pihak lain melakukan ini. Adapun apa yang dikatakan pihak lain terlalu sibuk, Su Xiao tidak bisa melakukannya. Tidak bisakah kita mencari beberapa orang untuk mempromosikan Changwu Song? Terlebih lagi, manfaat yang terkandung di dalamnya dapat dikatakan akan membuat semua orang serakah. Ketika Su Xiao menanyakan hal ini kepada Dong Yuanyo, Dong terkejut sejenak, dan segera bertanya, apakah kau tidak tahu tradisi Changwu Song? Tradisi apa? Su Xiao tidak mengerti keterkejutan Dong Yuanyo. Dia pernah mendengar tentang Sekte Changwu karena sejarahnya yang panjang dan kekuatannya yang kuat. Bahkan ketika Su Xiao sangat kuat, dia mengirim orang untuk mengumpulkan informasi tentang Changwu. Tetapi dia hanya mendapatkan informasi bahwa pihak lain adalah sekte misterius, bahkan sebanding dengan beberapa sekte pertapa dan keluarga bangsawan, tetapi yang terakhir pada dasarnya sama saja. Tidak ada yang muncul selama ratusan tahun. Kita bisa membayangkan betapa misteriusnya Changwu Song. Jika bukan karena Taois bulan terang yang berkelana di dunia kultivasi, saya khawatir sekte Changwu akan menjadi sekte pertapa lagi. Melihat ketidakpedulian Su Xiao, Dong Yuanyo merenung sejenak, lalu menjelaskan kepada Su Xiao, orang-orang dari sekte Changwu, terus terang saja, menganjurkan prinsip tertinggi surga, dan pemahaman mereka tentang jalan surga bahkan lebih besar daripada keinginan mereka untuk berlatih. Hal pertama yang mereka terima adalah kecerdasan, yang kedua adalah sifat, dan yang ketiga adalah bakat. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, murid-murid sekte Changwu semakin gemar menutup pintu mereka dan bermeditasi pada prinsip tertinggi surga. Seperti yang kau tahu, terkadang usia mereka hampir 10 tahun. Dalam hal ini, sangat sedikit orang yang turun gunung. Bahkan Taois Ming Yue, ia berlatih di dunia fana. Itulah mengapa ia berkeliaran di dunia luar. Jika tidak, sekte Changwu akan selalu bersembunyi. Dong Yuanyo awalnya menjelaskan kepada Su Xiao, tetapi pada akhirnya, ia tidak bisa tidak menjadi penjelasan untuk sekte Changwu. Melihat tatapan bingung Su Xiaolue, ia melanjutkan. Dalam hal ini, mereka pada dasarnya hanya turun gunung untuk jangka waktu tertentu ketika mereka masih muda.
Namun, mereka juga memiliki aturan bahwa mereka tidak diperbolehkan menyebutkan nama mereka sebelum lulus. Aturan ini pada dasarnya ada di keluarga pertapa atau keluarga bangsawan. Petik 2. Dan ketika mereka bisa keluar dari sekolah, mereka tidak akan mau turun gunung sesuka hati, jadi semakin sedikit orang yang bisa mereka temui di dunia luar. Bahkan Taois Mingyue harus menyewa beberapa praktisi lepas untuk membantunya mengurus urusannya. Setelah mendengar penjelasan Dong, Su Xiao tiba-tiba mengangguk dan bertanya, apakah benar-benar ada sekte pertapa? Mengenai hal ini, Su Xiao selalu ragu, namun, dunia Xiuzhen selalu memiliki legenda seperti itu, tetapi Su Xiao belum pernah melihat kandidat spesifiknya. Tentu saja ada. Kita sudah beberapa kali melihat mereka di Gunung Emei, tapi sulit untuk mengatakan berapa banyak pertapa atau keluarga bangsawan yang ada. Lagi pula, lingkaran itu relatif tertutup. Jika bukan orang-orang di dalamnya, mereka tidak akan tahu. Mata Dong Yuanyo berbinar, jelas menunjukkan kerinduan yang mendalam terhadap level di atasnya. Wah, tidak heran Taois Mingyue memiliki permintaan seperti itu. Saat ini, Su Xiao tidak terlalu ragu tentang niat Taois Mingyue. Lagi pula, dia tidak terlihat seperti orang yang bebas. Baiklah, apa yang kau inginkan dari Taois Mingyue? Dalam meditasinya, Dong Yuanyo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Untuk masalah ini, Su Xiao tidak banyak menyembunyikan apapun, jadi dia menyampaikan niat Taois Mingyue dengan tenang, yang membuat Dong Yuanyo menatap Su Xiao dengan penuh iri. Itu sangat bagus. Kamu tidak perlu khawatir barangmu tidak terjual di masa depan. Dengan jaminan dari Chang Wuzong, tidak ada yang akan meremehkan barangmu lagi. Kamu tidak membutuhkan bantuan Emeishan, dan kamu sepenuhnya mampu menjual barang-barangmu. Meskipun Dong Yuanyo iri dan kecewa, dia juga sangat senang Su Xiao memiliki kesempatan seperti itu. Lagi pula, hubungan Su Xiao dan dirinya relatif baik, dan tidak ada konflik di antara mereka. Tentu saja, dia ingin melihat Su Xiao berkembang lebih baik. Itu tidak bagus. Jika kamu pergi, siapa yang bisa kuminta untuk membantuku menjual? Huda lebih kurang tahu tentang dunia Xiuzhen daripada aku. Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Dong Yuanyo, dia segera membalas bahwa dia tidak ingin Gunung Emei berhenti. Tanpa bantuan Gunung Emei, Su Xiao tidak bisa menjual produk-produk ini. Lagi pula, informasi internalnya terlalu sedikit. Tuan Su, Anda masih mengkhawatirkan masalah ini. Selama Anda menyebutkan nama Anda, banyak orang akan datang untuk membeli produk Anda. Mendengar kata-kata Su Xiao, Dong Yuanyo merasa cukup senang di dalam hatinya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berkata kepada Su Xiao dengan sedikit bercanda. Kak Dong, kau bercanda. Su Xiao tentu saja memahami kehati-hatian Dong Yuanyo, tetapi ia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ada banyak hal yang tidak sesederhana itu. Dalam beberapa kata, Su Xiao dan Dong Yuanyo langsung menyelesaikan masalah penjualan. Bukannya Su Xiao tidak mampu menjual produk-produk ilmiah dan teknologi yang dikembangkan, tetapi ia terlalu malas untuk menghabiskan terlalu banyak tenaga kerja dan sumber daya material untuk itu. Bahkan jika Su Xiao ingin melakukannya, ia pada dasarnya perlu menambah jumlah karyawannya hingga 3 kali lipat untuk memenuhi permintaan. Pada saat itu, ia akan menghabiskan lebih banyak energi dan waktu. Pada saat yang sama, Su Xiao juga memiliki pertimbangan lain. Bagaimanapun, tidak ideal jika dia ingin menelan kue besar ini sendirian sekarang. Dengan bantuan Gunung Emei, Su Xiao setidaknya dapat mengurangi kekhawatirannya. Dengan tambahan Chang Wuzong, langkah Su Xiao selanjutnya akan lebih lancar. Setelah tidak lagi khawatir tentang masa depan, Su Xiao tidak ragu-ragu ketika melakukan riset dan pengembangan. Secara alami, dia mulai mempelajari apa yang dibutuhkannya dengan lebih bebas. Sebelumnya, Su Xiao khawatir apakah itu akan terlalu menarik perhatian, jadi dia harus menjaga kecepatannya sendiri. Tetapi sekarang, Su Xiao dapat mengatakan bahwa dalam seminggu, dia mengembangkan satu produk baru. Produk-produk ini, baik di dunia Xiuzhen maupun di kalangan masyarakat biasa, sangat populer. Bahkan dengan kecepatan kilat seperti itu, teknologi Su terkenal di setiap sudut dunia, dan bahkan di antara para biksu, reputasinya bahkan lebih baik. Pada dasarnya, hanya dibutuhkan 1 hari bagi Su Xiao untuk mempelajari suatu produk, dan 6 hari lainnya untuk pengujian dan produksi. Tidak ada yang menyangka kecepatan ini. Setelah Su Xiao mengeluarkan mesin ion listrik terakhir, dia tanpa sadar meregangkan badan dan berkata kepada Huda, setelah ini masuk ke tahap produksi, kita akan beristirahat sejenak. Bab 619. Mendengar kata-kata Su Xiao, Huda langsung menghela napas lega, mengeluarkan produk tersebut, meminta penguji untuk mengujinya, lalu memikirkan cara untuk berlibur. Setelah menyelesaikan produk akhir, Su Xiao tidak berencana untuk melanjutkan penelitian dan pengembangan. Bahkan jika itu produk baru, itu dapat memberikan kepuasan yang tak tertandingi. Tetapi setelah berkali-kali, tampaknya cukup biasa. Bahkan pada akhirnya, Su Xiao merasa jijik. Diam-diam dalam hatinya bertekad,
jika sistem tidak memberikan tugas, Su Xiao akan berhenti melakukan penelitian setidaknya selama setahun. Berjalan di jalan hijau kampus, Su Xiao juga memikirkan cara untuk bersantai. Ini adalah cara yang baik untuk berlatih. Berjalan ke danau, Su Xiao dengan santai duduk di kursi, memandang para siswa di arena bela diri yang tidak jauh, keringat mereka bercucuran dengan berbagai warna semangat, yang membuat Su Xiao merasa sedikit rileks. Tepat ketika Su Xiao tanpa tujuan memandang pemandangan sekitarnya dan bersantai, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang jelas datang. Dia mendongak, tetapi dia tidak ingin melihat Yu Xiang. Su Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan sedikit ragu. Setelah Yu Xiang datang, dia terkejut. Dia ragu sejenak di tempatnya dan menghampiri Su Xiao Kuan. "Tuan Su." Yu Xiang menggigit bibirnya dan memanggil Su Xiao Xiao dengan suara rendah. Kepalanya tertunduk dan dia bahkan tidak berani menatap mata Su yang tersenyum. "Kemarilah dan duduklah." Melihat penampilan Yu Xiang, Su Xiao tidak ragu sedikit pun. Dia segera berkata kepadanya dengan wajah ramah bahwa Su Xiao dan Dong Yuanyo saling menganggap setara. Menurut Su Xiao, Yu Xiang adalah generasi penerus. Meskipun Su Xiao dan Yu Xiang hampir seusia. "Baik, Tuan Su." Ketika Yu Xiang mendengar panggilan Su Xiao, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia segera pergi ke sisi Su Xiao dan duduk di sampingnya dengan takut. "Jangan terlalu gugup. Aku tidak bisa memakan manusia." "Apa yang kau takutkan?" Melihat reaksi Yu Xiang, Su Xiao bertanya dengan penuh minat. Saat itu, Su Xiao merasa bosan. Ketika melihat Yu Xiang, ia berencana memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang. Tidak apa-apa." Ketika Yu Xiang mendengar Su Xiao mengatakan itu, ia menjadi semakin gugup. Bahkan tangannya yang memegang ponsel pun gemetar. Dan keanehan Yu Xiang juga membuat Su Xiao menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Segera, Su Xiao memegang lengan Yu Xiang dan melihatnya. Ia langsung bertanya, "Ada apa?" Su Xiao melihat warna merah terang di telapak tangan Yu Xiang, menyebar dari jari hingga lengan, dan langsung merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, Su Xiao tidak akan membiarkan wanita muda ini kehilangan nyawanya di depannya. Tidak ada apa-apa. Setelah melihat Su Xiao memeriksa, Yu Xiang buru-buru menarik tangannya, lalu berbalik dengan tergesa-gesa. Su Xiao tidak bisa menghentikannya. Setelah Yu Xiang pergi, Su Xiao langsung menelepon Dong Yuanyo dan bertanya, "Kak Dong, apakah kau sibuk akhir-akhir ini?" Su Xiao memikirkan Yu Xiang dan bertanya dengan santai, tetapi dia tidak bermaksud apa-apa. Namun ketika dia mendengar itu, dia merasa sangat marah. Dia segera membentak Su Xiao dan berkata, "Coba tebak, apakah aku sibuk atau tidak?" Dong Yuanyo menggertakkan giginya dan berkata-kata demi kata. Kemarahan dalam suaranya membuat Su Xiao di ujung telepon terbatuk-batuk. Segera, Su Xiao berhenti bertanya dan mengatakan maksudnya, "Kak Dong, bagaimana Yu Xiang bisa masuk ke kampus? Apakah kau mengusirnya dari sekolah?" Su Xiao berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan Yu Xiang sebelumnya, dan pihak lain tiba-tiba muncul di kampusnya, yang membuat Su Xiao berpikir lebih dalam. Namun, mendengar ucapan Dong Yuanyo, ia hanya berpikir bahwa Su Xiao sedang mencari masalah, jadi ia berteriak, "Su Xiao, apakah kau sengaja datang untuk memandikanku? Kau bisa mengatakan itu." Dong Yuanyo berhasil menenangkan dirinya, tetapi ia hancur oleh Su Xiao. Dalam hatinya, ia membenci Su Xiao, bahkan ingin langsung melompat ke depan Su Xiao dan memukulnya. "Saat aku melihat Yu Xiang tadi, aku merasa ada yang salah dengannya, seolah-olah dia takut padaku." Su Xiao tidak mengerti mengapa Dong Yuanyo begitu marah, tetapi ia tetap menceritakan apa yang dilihatnya. Bagaimanapun, persahabatan dan hubungan antara Su Xiao dan Gunung Emei masih ada, dan Su Xiao tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Yu Xiang. "Ada apa dengan Yu Xiang?" Su Xiao tertawa mendengar kata-kata itu, membuat Dong Yuanyo langsung tenang, dan segera bertanya. Jadi, Su Xiao melihat kejadian tadi dengan jujur dan memberitahu Dong Yuanyo, agar Dong Yuanyo juga tahu bahwa ia tidak bermaksud menggoda. "Aku akan memeriksanya." Setelah mendengarkan penjelasan Su Xiao, Dong Yuanyo berpikir sejenak, tetapi dia tidak memiliki ide apapun. Namun, dia harus mengingat kata-kata Su Xiao dan segera berkata kepadanya. "Bagus. Sebaiknya kau periksa. Aku selalu merasa garis merah di telapak tangan Yu Xiang tidak benar." Su Xiao tidak tahu apa itu untuk sesaat, tetapi bagaimanapun, dia tidak ingin Yu Xiang mengalami masalah. "Baiklah. Jika kau tidak menemukan sesuatu untukku, aku tidak akan terlalu sibuk. Katakanlah, Yu Xiang ada di kampusmu, kau harus menjagaku dengan baik, siapa yang menyuruhmu mencari begitu banyak hal untukku?" Dong Yuanyo tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada Su Xiao, jelas sekali bahwa dia masih khawatir dengan masalah yang ditimbulkan Su Xiao padanya. "Baiklah." Mendengar perkataan Dong, Su Xiao terbatuk canggung dan berkata, "Jangan khawatir, hanya ada satu lagi. Jika tidak ada kecelakaan, tidak akan ada produk baru tahun ini."
Agar Dong Yuanyo tidak mencatat hal-hal di kepalanya, Su Xiao segera berkata kepada Dong Yuanyo. Ada satu lagi, Su Xiao. Apakah kamu ingin melihatku sibuk? Reaksi Dong Yuanyo benar-benar di luar dugaan Su Xiao. Dia bahkan langsung menelepon Su Xiao dengan geram. Ini pekerjaan berat bagi mereka yang mampu. Aku akan pergi menemui Yu Xiang. Mendengar nada bicara Dong Yuanyo yang tidak sopan, Su Xiao segera tersenyum malu dan langsung menutup telepon. Saat meletakkan ponselnya, Su Xiao merasa cukup lega. Dia juga tahu bahwa Dong Yuanyo pasti sangat sibuk selama periode ini, tetapi ada beberapa hal yang tidak ingin Su Xiao lakukan, jadi seseorang harus melakukannya. Su Xiao tidak mempedulikan masalah ini, dan segera berencana untuk menemui Yu Xiang untuk mencari tahu apa yang terjadi padanya. Saat Su Xiao hendak pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa dia sudah lama tidak menggunakan salah satu kemampuannya dalam kitab Taois. Kemudian Su Xiao juga duduk di tempat yang sama, menutup matanya, memulai kata pertama, dan menyelimuti kampus besar itu dengan penjelajahannya. Dan yang terpenting adalah metode ini dapat membuat pihak lain mengetahui situasi pihak lain tanpa disadari. Tetapi kemampuan ini membutuhkan terlalu banyak energi. Bahkan Su Xiao tidak akan sering menggunakannya. Jika bukan karena pemikiran tiba-tiba seperti itu, Su Xiao tidak akan mau menggunakannya. Dalam kesadaran Su Xiao, terlihat jelas bahwa saat ini, Yu Xiang tidak menunjukkan kelainan apapun, tetapi seluruh tubuhnya sedikit linglung duduk di tempat yang sama, tidak tahu harus berpikir apa. Tepat ketika Su Xiao hendak sadar kembali, dia melihat Yu Xiang tiba-tiba memegang tangan kanannya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang harus kulakukan? Apakah kau benar-benar ingin membuat Su Xiao mati? Aku benar-benar tidak sanggup. Setelah Yu Xiang mengatakan ini dengan suara rendah, garis merah di telapak tangannya tidak bergerak sama sekali. Dia tiba-tiba melompat dan membuat wajah Yu Xiang tampak garang. Wajahnya penuh dengan rasa sakit. Namun, meskipun kesakitan, Yu Xiang terus menggigit giginya dan tidak berniat menyerah. Melihat reaksi Yu Xiang, Su Xiao segera mengerti bahwa ini mungkin situasi yang sengaja dibuat untuknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana melibatkan Yu Xiang di dalamnya. Dia juga mengendalikan Yu Xiang dan ingin dia melakukannya sendiri, tetapi Yu Xiang terus berjuang. Ingin memahami kebenaran ini, Yu Xiang sebelumnya juga berada di sisi kanan. Namun, Su Xiao dipenuhi keraguan tentang siapa yang mengendalikan Yu Xiang dan metode apa yang digunakannya. Saat Su Xiao sedang berpikir, sistem di hatinya tiba-tiba berdering. Misinya adalah mengungkap konspirasi para Santo Miao. Hadiah tugas, 3 juta poin pengetahuan. Tugas sederhana, bahkan hadiah pengetahuannya pun tidak banyak, tetapi Su Xiao tetap waspada. Terlihat juga dari Zhong Su Xiao bahwa tugas ini khusus untuk dirinya sendiri. Bagaimana Su Xiao bisa menerimanya? Dia segera berencana untuk menyelesaikan masalah ini, dan dia tidak bisa membiarkan Yu Xiang terlibat. Hanya saja Su Xiao agak asing dengan para santo dari suku Miao. Mengenai suku Miao, Su Xiao hanya tahu bahwa itu adalah salah satu dari 56 kelompok etnis di Tiongkok, tetapi jika ada lebih banyak, Su Xiao tidak banyak mengetahuinya. Namun bagaimanapun, Su Xiao tidak akan menyerah. Setelah memikirkannya, Su Xiao langsung bertukar informasi tentang suku Miao di sistem MAL. Sesaat kemudian, Su Xiao memahami situasi Yu Xiang saat ini dan bagaimana pihak lain melakukannya. Tetapi dia masih belum menemukan informasi tentang yang disebut Santo Miao itu. Namun Su Xiao sepenuhnya menyadari kemampuan Miao. Segera, Su Xiao pergi ke Yu Xiang dan berencana untuk mengendalikan situasi pihak lawan terlebih dahulu. Jika tidak, ketika garis merah mencapai jantung pihak lawan, bahkan Su Xiao pun tidak dapat menyelesaikannya. Bab 620. Su tertawa lagi dan memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah Yu Xiang. Dia segera pergi ke Yu Xiang dan berencana untuk menghubungi bom waktu terlebih dahulu. Jika tidak, Yu Xiang akan menderita lebih banyak rasa sakit dan penderitaan. Karena itu, Su Xiao setelah memahami cara Miao, juga merasa merinding. Ketika Su Xiao berjalan mendekati Yu Xiang, dia melihat Yu Xiang berkeringat dan pincang di kursi. Jika bukan karena keputusasaan dan rasa sakit di wajah Yu Xiang, saya yakin semua orang akan merasa jijik melihat pemandangan ini. Melihat pakaian yang basah kuyup oleh keringat, dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi tubuh Yu Xiang yang indah. Yu Xiang, apakah kamu masih bisa bergerak sekarang? Su Xiao mengumpulkan ide-ide di benaknya, lalu pergi ke Yu Xiang dan bertanya padanya. Melihat Su Xiao muncul di depannya, wajah Yu Xiang tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan, segera berteriak, jauhkan dirimu dariku. Setelah itu, Yu Xiang mengecilkan tubuhnya, mencoba menghindari tangan Su Xiao. Tidak apa-apa. Aku di sini untuk membantumu. Melihat ekspresi kesakitan Yu Xiang, Su Xiao pun merasa sedikit sedih. Ia segera berkata pelan bahwa ia ingin menenangkan Yu Xiang. Tidak, jangan sentuh aku. Saat Su Xiao menyentuh tubuh Yu Xiang tak kuasa menahan erangan, dan pipinya pun memerah.
Melihat Yu Xiang seperti itu, Su Xiao sedikit terkejut. Tersinggung. Segera, Su Xiao mengulurkan tangan dan menekan darah di belakang leher Yu Xiang, membuat Yu Xiang tertidur lelap. Tepat saat Yu Xiang hendak tertidur, ia diangkat. Setelah menyentuh tubuh Yu Xiang, Su Xiao mendapati tubuhnya semakin panas, bahkan membuatnya merasa gerah. Su Xiao memeriksa kondisi Yu Xiang, tetapi mendapati bahwa ia sama sekali tidak dapat menyelesaikannya. Segera, Su Xiao masuk ke dalam sistem, bertukar keterampilan medis, dan mempelajari keterampilan medis hingga tingkat mahir. Pada saat ini, ketika ia melihat Yu Xiang, Su Xiao mengerti apa masalah yang dialami pihak lain. Ketika Su Xiao memeriksa denyut nadi Yu Xiang, saat melihat garis merah di telapak tangannya, warnanya semakin memerah, yang membuat wajah Su Xiao semakin muram. Awalnya, Su Xiao mengira gadis suci Miao telah meracuni Yu Xiang dengan zat adiktif, dan ingin mengendalikan Yu Xiang serta membantunya melakukan berbagai hal. Namun, yang tidak disangka Su Xiao adalah pihak lain telah jatuh cinta. Saat bersentuhan dengan Su Xiao, Yu Xiang tak kuasa menahan gairah. Pada saat itu, zat adiktif dalam tubuh Yu Xiang akan mengikuti tren dan menyebar ke tubuh Su Xiao, lalu mengendalikan Su Xiao. Setelah sepenuhnya memahami situasi Yu Xiang, Su Xiao menghubungkan sebab dan akibat dari kejadian tersebut, yang membuat Su Xiao memiliki firasat buruk terhadap Santa Miao yang belum pernah dia temui. Namun sekarang, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah Yu Xiang, jadi Su Xiao membawa Yu Xiang kembali ke vilanya. Ketika bertemu dengan Tiger Big, Su Xiao langsung berkata, "Tiger Big, pergi dan siapkan sesuatu untukku." Dengan itu, Su Xiao dengan hati-hati membaringkan Yu Xiang di tempat tidur, dan berusaha menghindari menarik serangga beracun di tubuh Yu Xiang, agar Yu Xiang tidak tersiksa. Wajah Huda menjadi sedikit rumit ketika Su Xiao menggendong Yu Xiang. Ketika mendengar perintah Su Xiao, ekspresinya semakin sulit diungkapkan. Ada pergumulan di matanya. Akhirnya, dia memutuskan untuk membujuk Su Xiao dengan lembut, "Bos, kami memiliki hubungan kerja sama dengan Sekte MA. Jika Anda membawa pemimpin kecil Sekte MA seperti ini, saya khawatir itu tidak baik." Ketika Su Xiao mendengar kata-kata Huda, dia menatap Huda dengan terkejut. Saat mereka saling bertatap muka, Su Xiao langsung memukul Huda dengan sedikit kesal dan berseru, "Apa yang kau pikirkan? Yu Xiang sudah diracuni. Pergi dan siapkan ramuan dan air es sebanyak mungkin. Aku bisa menggunakannya." Su Xiao benar-benar terlalu malas untuk memikirkan apa yang dipikirkan Huda sekarang. Dia segera pergi ke kamar mandi dan mengambil baskom berisi air dingin. Melihat Huda masih di dekatnya, Su Xiao tersenyum agak terkejut dan bertanya, "Bagaimana?" "Ada pertanyaan. Bos, apakah Anda benar-benar perlu menyiapkan perlengkapan kebun untuk Anda? Lagi pula, Nona Yu Xiang juga sangat cantik." Mendengar penolakan Su Xiao, Huda merasa sedikit kecewa dan segera membujuk Su Xiao, berharap Su Xiao bisa mendapatkan solusi. "Pergi dari sini, ambilkan apa yang aku inginkan, secepat mungkin." Su Xiao ingin memarahi Huda beberapa kata, tetapi ketika dia mendengar suara dari kamar, dia langsung memarahi Huda dan pergi. Kemudian dia pergi ke samping tempat tidur dan melihat Yu Xiang yang siap bergerak. Dia merasakan senyum pahit di hatinya. Kecantikan itu berada dalam pelukannya, tetapi Su Xiao tidak berani menikmatinya. Ini adalah ujian ketahanannya. Bagaimanapun, Su Xiao tidak bisa melakukan apapun untuk memanfaatkan bahaya orang lain, dan mungkin menyentuh Yu Xiang adalah hal yang buruk bagi Su Xiao. Segera, Su Xiao membawa Yu Xiang ke kamar mandi dan memasukkan Yu Xiang yang memerah ke dalam air dingin. Tetapi air dingin ini hanya mampu menahan rasa sakit Yu Xiang. Setelah beberapa saat, Yu Xiang mulai menggeliat di kamar mandi, merobek pakaian tipisnya hingga hancur. Melihat pemandangan di depannya, Su Xiao merasa bergairah, dan bahkan ingin melangkah maju tanpa ragu. Tetapi informasi di benaknya tentang serangga beracun di tubuh anaknya dan ibunya membuat Su Xiao tiba-tiba tersiram air dingin. Jika benar dia berada di bawah kendali, maka Su Xiao adalah budak dari pria di balik layar. Ini adalah hal yang paling tak tertahankan bagi Su Xiao. Adapun panas di bawah sana, Su Xiao tidak bisa mengkhawatirkannya. Setelah Jenderal Harimau membawa ramuan dan es, Su Xiao langsung memasukkan sisa aroma ke dalam es. Setelah melihat Yu Xiang perlahan tenang, Su Xiao segera mulai menggunakan bahan-bahan obat untuk menyiapkan penawar. Terlebih lagi, Su Xiao tahu bahwa es batu ini hanya dapat menyelesaikan masalah untuk sementara, dan sama sekali tidak dapat menekan perasaan jahat Yu Xiang. Sekarang Su Xiao tidak memiliki racun di tangan. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah menekan racun di tubuh Yu Xiang untuk sementara waktu. Ketika Su Xiao membawa obat cair yang telah disiapkan ke Yu Xiang, dia melihat ada ember berisi es, dan hampir mencair saat ini. Bisa dibayangkan bagaimana Yu Xiang berjuang sebelumnya, dan pakaian di tubuh Yu Xiang setengah tertutup, yang lebih menarik daripada tidak mengenakannya. Su Xiao segera membawa obat cair itu ke Yu Xiang dan kemudian meninggalkan ruangan. Dia tidak ingin menguji pengendalian dirinya.
Setelah melihat kondisi Yu Xiang membaik, Su Xiao meninggalkan villa dan pergi ke bangunan kecil tempat Ye Xuan berada. Melihat Ye Xuan, Su Xiao tidak mengatakan apapun, jadi dia menyuruhnya ke kamarnya. Ketika Yu Xiang bangun, dia langsung melihat situasi saat itu, dan wajahnya langsung panik. Dia merasakan kesejukan di tangannya, lalu dia merasa lega. Melihat pesan yang ditinggalkan Su Xiao, Yu Xiang tidak bisa menahan diri untuk menutup mulutnya dan tersedak dengan suara rendah. Aku tidak melakukan apapun padamu. Saat Su Xiao tertawa, dia melihat suara kecil Yu Xiang yang tersedak, yang membuat Su Xiao kembali marah. Dia memarahi Yu Xiang dalam hati, tetapi dia tetap mengambil sepotong pakaian dan memakaikannya pada tubuh Yu Xiang. Dia berkata padanya, ada pakaian di kamar. Kamu bisa ganti dan keluar untuk berbicara dengan kami. Setelah itu, Su Xiao meninggalkan ruangan tanpa ragu. Setelah Su Xiao pergi, Yu Xiang dengan malu-malu menarik telapak tangannya di depannya. Saat memikirkan penampilannya dulu, ia tak kuasa menahan rasa menyesal. Namun, Yu Xiang tidak berlama-lama. Setelah membersihkan diri, ia keluar dan melihat Su Xiao. Sebelum berbicara, pipinya memerah. Terima kasih, Tuan Su. Yu Xiang dengan enggan menyingkirkan rasa malu dan kemarahan di hatinya, lalu menatap Su Xiao dan berkata dengan tulus. Ini semua hal kecil, tapi tahukah kau bagaimana kau telah tergoda? Su Xiao tidak peduli apa yang salah dengan Yu Xiang saat ini. Menurutnya, yang terpenting adalah menyelesaikan masalah yang disebut Miao Shen terlebih dahulu. Jika tidak, ancaman seperti itu akan selalu ada, bahkan Su Xiao pun tak sanggup menahannya. Aku tidak ingat dengan jelas. Minggu lalu, ketika aku kembali ke kampus, aku menemukan garis merah di telapak tanganku. Aku tidak terlalu memperhatikannya, tetapi dalam tidurku, seseorang berbisik di telingaku, menyuruhku pergi dan menggodamu. Kalau tidak, aku akan mati. Awalnya, aku pikir itu mimpi buruk, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu hari itu. Ketika aku masih muda, aku merasa ada yang salah denganku. Kata Yu Xiang dengan sedikit malu kepada Su Xiao sambil tersenyum, tetapi setelah itu, Yu Xiang juga bisa menenangkan pikirannya. Minggu lalu, kemana saja kau sejak meninggalkan kampus? Mendengar Yu Xiang bercerita tentang waktu itu, Su Xiao juga berpikir sejenak, tidak menemukan sesuatu yang salah, dan langsung melanjutkan bertanya kepada Yu Xiang. Minggu lalu, aku pergi membeli pakaian. Ketika aku di mall, aku mencoba beberapa pakaian. Mungkin saat itulah masalah-masalah itu muncul. Setelah mendengar pertanyaan Su Xiao, Yu Xiang juga memikirkan kemungkinan masalah dalam benaknya. Setelah berpikir berulang-ulang untuk beberapa saat, dia hanya menyadari beberapa masalah di sini. Apakah kamu merasakan sesuatu yang tidak beres? Dan apakah kamu pernah makan di luar? Su Xiao memikirkannya sejenak dan mengira itu hanya masalah pakaian. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.